ini. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir ya di Kompor Spesial Mini Crash Market. Langsung saja kita review ya bagaimana detik-detik kejadian market mini crash. Kenapa dikatakan mini crash? Tadi saya sudah share. Jadi sebuah market, apapun kondisi market, mau itu kripto, stok, atau komoditi, ketika dia mengalami penurunan di sekitaran 5-10%, itu dikatakan koreksi sehat dari all time high-nya. Kemudian ketika market turun 10-20% dikatakan mini crash. Inilah yang terjadi setelah MSCI secara tiba-tiba mengumumkan ya. Saya pun kaget ya, terkejut. Ini ya seperti tahu bulat digoreng dadakan ya. Terkejut subuh-subuh membaca berita tanggal 28 Januari menjadi memori yang kelam ya dalam perjalanan karir saya di stock market juga, karena ini di luar kontrol. Harusnya saya memperkirakan itu awal Februari ini dia trading halt ya. Tapi ternyata apa yang terjadi MSCI? MSCI ini seperti seorang tamu yang tadinya janjian tanggal 30 Januari mau datang ke rumah, tiba-tiba tanggal 28 datang subuh-subuh. Gimana saya nggak kaget sebagai tuan rumah? Subuh-subuh dia ngetok pintu. Halo, ini ada aturan baru, tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Anda di-freeze saham-saham MSCI Indonesia sampai Mei 2026. Karena data Anda free float tidak jujur, penuh manipulasi, saya hukum Anda, gitu katanya ya. Ini sih lebih saya melihat kekesalan dari pihak MSCI dan rasa balas dendam nampaknya ya, saya perhatikan. Karena ini tidak sesuai skenario mereka. Karena biasanya lembaga global itu dia konsisten dengan jadwal yang sudah diterapkan. Jarang saya ngelihat, makanya ini benar-benar di luar kontrol. Karena dari awal pengumuman mereka bilang tanggal 30 Januari akan kita umumkan hasil masukan dari pelaku pasar dan aturan terbaru. Tapi ini 2 hari lebih cepat. Sehingga semua pelaku pasar kaget. Tidak hanya investor, trader di Indonesia, tapi bursa efek OJK ya, seperti disambar petir di siang bolong, di terik matahari ya. Kalau disambar petir hujan udah biasa. Makanya kita tidak heran melihat bagaimana kegagapan dan kekagetan para otoritas bursa efek Indonesia dan otoritas jasa keuangan tidak bisa menghandle 2 hari trading halt. Ini sih benar-benar di luar kontrol ya. Karena 2025 hanya sekali trading halt. Ini sampai 2 kali. Makanya saya tidak tahu ya, antara ada tekanan politik atau memang rasa beban moral yang tinggi di Direktur BEI. Ini belum pernah terjadi soalnya. Ketika market turun, mereka berlomba-lomba untuk mengundurkan diri. Ini sih suatu habit yang bagus untuk para pejabat. Ketika tidak becus, langsung mengundurkan diri. Ya, ini harusnya diimplementasikan di semua kementerian, bahkan anggota DPR ya, sekaligus gitu. Jangan hanya di otoritas jasa keuangan dan bursa efek. Ya, ini sikap gentleman karena dia tidak mampu mengurus 2 hari IISG trading halt. Bos OJK, direktur utama BEI mengundurkan diri, walaupun sudah ditunjuk yang bos barunya ya Bu Kiki ya, yang dari OJK, kemudian PLT Pak Hendrik, direktur pengembangan, yang akan bertemu besok Senin ke MSCI. Karena waktu itu saya ngomong juga ya, tidak bisa hanya narasi kata-kata, perlu aksi nyata, langsung ajak ketemu berunding MSCI. Nah ternyata didengarkan ya, hari Senin besok PLT yang baru dan bos OJK yang baru akan bertemu dengan pihak MSCI, dan malam ini Danantara berkomitmen ya untuk berinvestasi di pasar. Sebenarnya sih udah dari kemarin ya dia nyerok. Ini sih dia ngomong omon-omon biar publik partisipasi. Saya lihat ya malam ini ya di tengah rapat para OJK dan stakeholder pemerintah, Pak Pandu Sahrin ngomong kita mulai 6 bulan ke depan, awal Februari sampai 6 bulan ke depan akan membeli saham-saham yang berfundamental bagus dan sebagainya ya. Banyak kriteria yang diberikan lah untuk masuk ya. Nih kalau saya lihatkan ya, ini simak kisi-kisi sahamnya, teman-teman bisa chat nanti di sini ya, teman-teman bisa cek kisi-kisi ya. Karena sebenarnya dari minggu lalu waktu crash dia udah beli nih ya Pak Pandu Sahrin, tapi dia menegaskan untuk besok kembali memborong dengan manajer investasi yang tunjuk ya, pasti saham-saham LQ45 yang utama gitu kan, karena dia kriterianya kan harus ada growth, kemudian ada cash flow, kemudian
pasti dia mengharapkan dividen juga, yaitu di saham-saham LQ45 terutama yang blue chip pastinya gitu yang udah diskon. Nah ini ya menjadi sebuah animo positif. Semoga minggu depan kita harapkan Senin nanti market kita cukup bagus ya dengan adanya sentimen-sentimen di akhir weekend ini mulai mengundurkan diri dan sikap tegas dari pemerintah untuk langsung bertemu dengan MSCI, kemudian Danantara, BPJS Tenaga Kerja, semua diarahkan untuk memberikan stimulus di market. Dan tiba-tiba Pak Prabowo juga sangat peduli dengan pasar modal. Dulu awal-awal pemerintahan dibilang pasar modal itulah ya, you know lah gitu, YTTA ya, tahu-tahu aja. Tapi sekarang tiba-tiba peduli ya, apa dia udah banyak di dalam gitu, kita nggak pernah tahu ya. Nah, tapi inilah perjalanan ISG kalau kita review sedikit teman-teman. Jadi bukan suatu yang hal baru ya, karena ISG sudah naik 55,8%. Jadi ketika dia ada penurunan kemarin 18%, termasuk mini crash, itu memang hal yang wajar, tapi masuk ke mini crash. Inilah yang saya bilang sejak akhir Desember sama awal-awal Januari ya, akhir Desember lalu, peristiwa Black Swan atau yang kita tidak bisa kontrol itu kerap akan membayangi di tahun 2026 ini. Ya. Selesai MSCI katakanlah, ada lagi nanti babak baru. Apa itu? Pemilihan ketua The Fed. Kemarin coba teman-teman bertanya ya, harusnya cari tahu weekend ini teman-teman ya, bisa dari ChatGPT atau apa. Mengapa komoditas-komoditas itu pada berguguran? Nah itu kan menjadi tanda tanya. Harusnya teman-teman yang aware dengan kondisi makro global itu harus mencari tahu. Jangan tidur-tiduran di weekend, jalan-jalan, cari tahu. Karena ini mempengaruhi kehidupan di portofolio teman-teman, kecuali Anda memang cuma menganggap saham ini cuma side income sih ya, nggak masalah. Tapi kalau Anda benar-benar mau dapat income, pasti akan ada di hati kecil bertanya, kenapa gold Pak turun anjlok 11%? Kenapa silver anjlok 30%? Itu kan menjadi pertanyaan yang harus muncul ketika kita berkecimpung di stock market khususnya ya. Bentar dulu. Nah, kalau kita telusuri teman-teman, bagaimana kemudian gold ini dan beberapa komoditas lainnya itu pada koreksi, tiada lain adalah pencalonan yang dimana Donald Trump ada Kevin Warsh namanya ya, dulu dia gubernur The Fed, karena dia untuk sistem kalau dia menjadi gubernur The Fed, Bank Sentral Amerika, dia itu lebih ingin bagaimana menjaga inflasi bukan dari sisi moneter ya gitu. Jadi dia tidak mau agresif dalam menurunkan suku bunga dan cenderung hawkish. Hawkish itu artinya pengetatan kebijakan moneter. Atau bisa Google ya. Kalau dovish itu artinya pelonggaran kebijakan moneter. Jadi dia tidak mau dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga dalam mengendalikan inflasi di Amerika gitu ya. Sehingga memang dikhawatirkan oleh pelaku pasar ketika nanti USD di masa depan menguat, gold bukan lagi pilihan menjadi safe haven gitu. Makanya kemarin komoditas pada berguguran. Pelaku pasar menanti-nanti. Apakah Kevin Warsh ini akan menjadi kandidat utama di dalam pemilihan suku bunga The Fed? Karena ini sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi dalam landscape ekonomi makro dan mikro global ke depan. After MSCI akan ada lagi babak-babak baru. Makanya 2026 ini pelaku pasar di Indonesia harus aware dengan kondisi global. Nggak bisa kita diam-diam diri. Karena cukup 2 hari pelajaran yang luar biasa yang tadinya tidak pernah terbayangkan di kepala kita. Di saat semua teriak ISG 10.000, tiba-tiba ya, diserang siang bolong. Siapa yang nyangka? Saya pun tidak pernah nyangka ya. Gitu. 2 kali trading halt. Memang di satu sisi menjadi peluang bagi kalau Anda yang masih punya cash. Gitu. Tapi di satu sisi bagi orang-orang yang baru terjun di market akan menjadi shock trauma yang cukup mendalam karena dia tidak pernah punya pengalaman menghadapi krisis atau mini crash. Pasti langsung shock dia. Ada apa nih Pak? Kok bisa trading halt 2 kali gitu kan? Tidak lain tidak bukan adalah memang dari aturan pengetatan free float MSCI sehingga kita diberi waktu sampai Mei. Makanya kita doakan yang terbaik untuk para otoritas yang terpilih terbaru nanti itu bisa memenuhi apa yang diminta oleh MSCI sehingga nanti tidak berlarut-larut sampai bulan Mei nanti itu ketentuan MSCI-nya, sehingga kan memang ini pelaku pasar juga pasti akan menantikan data-data dari bursa efek gitu ya, apakah nanti data tersebut diterima atau enggak. Karena sisi buruknya, ini sisi negatifnya ya, kalau nanti sampai Mei 2026 MSCI masih ngambek,
itu kita akan diturunkan peringkat menjadi negara frontier ya. Atau ibaratnya negara yang jauh dari negara berkembang kayak Sri Lanka ya, kayak Bangladesh. Masa kita disamakan bursa kita kayak Bangladesh gitu ya? Nggak ada harga dirinya. Jadi kalau misalkan turun kasta, itu jauh lebih tinggi outflow-nya. Ya, mungkin kejadian 2 hari itu masih biasa aja. Makanya ini yang kita takutkan kan di masa depan. Semoga lah makanya kita doa yang baik-baik, kita harapkan yang baik-baik, karena kata-kata adalah doa gitu. Semoga stakeholder kita ini bisa memenuhi apa yang diminta oleh pihak MSCI gitu. Jangan sampai kita diturunkan menjadi frontier gitu ya. Negara frontier itu artinya jauh negara berkembang, di bawah negara berkembang, artinya yang tergolong tertinggal gitu. Nah itu kan kalau kayak gitu, mau nggak mau MSCI asing-asing itu juga ya pada cabut di blue chip juga gitu. Nah itulah yang kita tidak mau ya, itu sisi negatifnya. Kalau tapi sisi positifnya, ya harusnya kita masih bisa bernafas gitu sampai bulan Mei nanti dengan adanya stimulus baru ya, dan antara masuk, kemudian ada beberapa penggantian direksi gitu, dan nanti akan menindak tegas, dan Polri mulai masuk menindak tegas para influencer yang sering pom-pom gorengan ya, apalagi sering live TikTok pom-pom gorengan gitu. Para influencer juga ditertibkan gitu. Biar seperti Cina emang harus seperti itu, karena sejak zaman Covid influencer itu tidak tidak terkontrol jumlahnya. Karena setiap orang berhak gitu kan memberikan informasi, padahal kalau di China harus punya sertifikasi minimal lisensi. Sama seperti Anda buka praktik seorang dokter. Masa semua manusia atau semua masyarakat bisa buka praktik? Kan nggak boleh. Gitu. Begitupun juga di sana harusnya memang harus ditertibkan. Gitu. Nah ini kita review sedikit ya. Tadi kita bicara makro global sedikit, ini di dalam negeri ya. Karena mini krisis kali ini disebabkan oleh dalam negeri ya, bukan global. Kenapa kemarin bisa cepat recovery waktu mini crash 2025 di sini ya, di sini? Itu karena tarif dari Donald Trump, habis dia nyerok, dia tunda tarifnya. Nah, kalau ini kan MSCI dari internal. Karena semerautnya struktural kita ya. Karena katakanlah birokrasi di Bursa Efek OJK kita carut-marut. Ya, itu yang disebabkan oleh itu ya. Bukan karena faktor fundamental BCA jelek atau Astra jelek, bukan ya. Karena memang dari struktur ya, dari otoritas kita. Inilah yang ngebuat fund-fund asing juga ngebuang kemarin ya, walaupun memang fund lokal juga menjaga ya gitu. Nah ini kalau kita perhatikan, kemarin ini sebenarnya kalau kita aware, kalau Anda ahli TA, itu sebenarnya makanya saya sering kan waktu kompor bilang hati-hati ya, ketika market di atas jangan full porto, selalu ada cash ya. Jejak digital ada di YouTube, bisa ditonton dari Desember bahkan ya, dari awal Januari. Ketika di atas ini hati-hati entry-nya, jangan terlalu tinggi, saya bilang gitu. Karena ada kejadian-kejadian yang di luar kontrol kita, kita bisa tahu hari mini crash-nya. Kalau saya tahu juga, saya udah full cash kan. Nyatanya kan kita nggak tahu kejadian dadakan tanggal 28 ini. Ini bisa memberikan alarm sebenarnya. Bahwa nanti ke depan akan ada kejadian-kejadian terulang yang kita tidak bisa kontrol. Dadakan gitu. Misal katakanlah tiba-tiba minggu depan ada perang nuklir gitu. Itu kan di luar kendali. Tiba-tiba nuklir, katakanlah Amerika sama Iran gitu, perang nuklir. Atau China sama Amerika, itu kan di luar kendali gitu kan. Nah inilah makanya kita perlu untuk re-strategi ya, atau mengatur ulang strategi trading, investasi kita di 2026 ini. Karena kalau kita lihat dari awal Januari saja sudah super volatility, ya, baik itu di instrumen saham, komoditas, kripto, bahkan kripto yang diagung-agungkan sama semua influencer. Tidak ada bear market katanya, tidak ada bear market. Bahkan si anak Pak Purbaya juga ngomongnya tidak ada bear market ada temukan. Semalam ya, 2 hari ini. Kripto juga dikejutkan. Bitcoin turun sampai 76 ribuan kalau nggak salah ya, gitu. Nah itulah memang. Kita nggak bisa seolah-olah angkuh ya, bisa memprediksi masa depan. Kita bilang nggak ada bear market di kripto, nggak ada bear market di ISG. Buktinya 2 hari ini. Semua influencer terdiam, meratapi ya, gitu. Karena memang tidak bisa diprediksi hal-hal yang seperti ini. Tugas kita adalah mengantisipasi dan bereaksi. Ketika dia kayak gini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan dan sebagainya gitu ya. Nah ini kalau kita bahas sedikit teman-teman, sebenarnya ada tanda-tanda ketika sebuah saham itu mau koreksi ya, itu ada yang namanya di sini ada terbentuk bullish divergence. Apa itu bullish divergence? Bullish divergence adalah suatu kondisi di mana sebuah aset itu naik tapi indikator menunjukkan turun. Nah, dan target penurunannya biasanya Anda cari low yang terdekat waktu penurunannya di sini, berarti ya harga
Ini kan harga waktu dia turun nih, ini high-nya. Berarti Anda cari low yang waktu harga-harga di dekat sini nih. Nah, berarti low-nya di sini kan. Dan kok bisa pas gitu ya? Apakah ini mekanisme memang market, price action gitu? Pas banget tuh di sini ya. Dan juga kalau kita pakai Fibonacci, kemarin pas mantulnya di area 0,5%. Setelah turun 18% market kita. Ini ya, ini bukan sulap sihir ya, di TA ini ya. Gitu. Bukan dibuat-buat ya. Ini gambar asli ya, dari real time market nih. Ini namanya bearish divergence. Indikatornya menunjukkan penurunan, harganya naik. Makanya saya bilang hati-hati karena udah lama saya lihat ini waktu zaman-zaman di Desember bahkan ya, Desember Januari gitu. Walaupun memang uptrend, saya bilang uptrend. Tapi ingat, apa pesan saya dulu waktu kompor-kompor Desember? Paling gampang menyangkutkan orang itu adalah di fase apa? Fase bullish. Ketika di fase bullish, orang euforia, orang tidak mau berhati-hati, ya. Masuk dalam party, orang tidak mau berhati-hati gitu. Yang namanya orang lagi pesta, nggak ada orang mau dihentikan, susah ya, lagi mabuk cuan, lagi ini, pamer cuan segala macam, artis-artis pada disahap, ya, susah dihentikan karena itulah fase euforia. Tapi ketika dia dikasih shock terapi market, barulah dia ya, baru dia terkejut-kejut tuh. Buset, partinya kok berasa cepet banget gitu ya, kesenangan sesaat. Nanti tapi memang dari price action sudah menunjukkan ini tren turun sejak waktu di sini, tapi ininya naik, makanya ini sih memang saya nggak tahu pasti tanggalnya ya, gitu. Saya pun agak meleset ya. Saya pikir Februari gitu, karena dia kan ngumumin 30 Januari. Sebenarnya 30 Januari saya udah mau full bersih juga gitu kan. Ternyata 28 Januari pengumuman subuh. Nah, itulah tamu yang tak diundang. Pulang tak diantar, datang pun tak diundang dia ini MSCI ini. Seenak tidak ya. Mengumumkan tanggal 28, kenapa nggak tanggal 30 aja sesuai perjanjian di awal. Tapi memang mungkin dia kesel juga kali ya, melihat kondisi data kok kayak dimainkan gitu, nggak kredibel. Nah itu ya. Nah ini ya target penurunannya udah tercapai, harusnya secara teori teknikal itu akan ada recovery jangka pendek dulu ya, makanya kita harapkan lah ya dengan adanya stimulus ini kalau teman-teman lihat, ini ya cara ngelihat target penurunannya ya, ini ilmu ini, semua di saham bisa diterapkan. Misal saya mau nyerok bang, udah ada target penurunan nggak? Ah ini aja ya, Anda cari di harga titik tertinggi dia mulai di awal, itu lihat harga terendah terdekatnya. Nah di sini kan, harga terendah terdekatnya. Biasanya dia target penurunannya ke sini dan pas kemarin, waktu turun di sini dan Fibonacci di 0,5 juga tuh, pas langsung mantul. Nah ini untuk skenario minggu depan ya, untuk skenario minggu depan kalau kita perhatikan ISG mungkin dia kalau di respon positif sentimen dan antara ini ya, itu sih akan menjadi hal yang luar biasa ya. Kemungkinan sih akan ada rebound dulu ya di dalam kotak ini saya rasa ya. Itu ya, kita doakan yang terbaik dulu ya. Biar teman-teman ada nafas dulu nih awal Februari ya. Jangan sampai Februari ada napas-napas terengah-engah lagi 2 hari kayak gini ya. Cukup 2 hari ya. Market memberikan pelajaran trading hal. Orang yang baru di bursa juga akan pasti kaget ya. Kok bisa ya saham ARB ya? Blue chip pun bisa ARB, bisa kemarin kan. Banyak yang ARB juga blue chip kecuali Big Bang yang dijaga ya. Kayaknya sih 2 hari itu nggak pernah saya lihat ARB. Tapi kalau konglo big cap sekelas brand menjadi top 1 market cap juga bisa ARB gitu kan. Karena market itu tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau kita bilang bisa nggak ya blue chip ARB bang, ya buktinya bisa kemarin saham-saham big cap gitu pada ARB. Karena market always right gitu ya. Oke ini ya untuk kondisi ISG, tonton biar bisa nanti menjadi pelajaran berharga ya. Soalnya saya sering sih mengulang-ulang terus bahwasanya walaupun marketnya lagi bullish-bullishnya, pasti ada fase-fase dekoreksi ya. Entah itu ada aja alasan buat untuk turunin market. Contohnya MSCI kemarin gitu kan. Nah itu memang salah satu siklus market teman-teman. Ya. Siklus market yang memang di luar kontrol gitu ya. Memang akan terjadi gitu tahun ini, tapi memang terlalu cepat ya. Saya nggak nyangka juga akhir Januari, saya pikir awal Februari gitu ya. Tapi semoga itu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ini kalau kita perhatikan juga ya. Nanti untuk minggu depan semoga akan ada potensi rebound ya. Lebih ke technical rebound sih sebenarnya, karena bisa ada gap besar juga di sini ke area-area sekitar 8597 sampai level 886 gitu ya. Nah, ini dia ya untuk membacanya, semoga teman-teman bisa mengetahui ya ininya ya untuk bearish divergence-nya gitu. Bearish divergence ya. Ini artinya bearish divergence itu ketika sahamnya naik tapi indikatornya menunjukkan turun. Ini berlaku di semua saham. Kalau teman-teman ngelihat saham kayak gini, segera TP lah di sini karena dia akan ada potensi koreksi. Itu kalau Anda menganut TA ya. Beda lagi kalau Anda menganut fundamental, kan fundamental tidak terlalu melihat teknikal gitu, lebih melihat valuasi dan harganya gitu. Nah, ini ya. Kemudian saya coba bahaskan juga ya, melihat sedikit nih untuk saham-saham. Kalau Anda
ini sih lebih ke ini ya, saya tidak terlalu mau banyak bahas yang naik-naik saham, nanti saya pilih beberapa aja. Saya ingin membahaskan Anda strategi gitu. Sebenarnya ketika market-market mini crash, itu bisa menjadi peluang Anda untuk yang dividend hunter. Misal ada orang ya yang hidup dari dividen juga ada gitu. Justru ketika market-market krisis inilah Anda mulai serok-serok. Karena Anda mindsetnya ingin mendapatkan dividen. Jangan sampai nanti ketika ISG udah ke atas baru ngejar saham-saham yang dividen. Ini salah satu saham-saham yang dividen. Biasanya kalau orang yang pemain dividen hunter, dia itu biasanya 1-2 bulan sebelum RUPS akumulasi beli. Karena biasanya sebulan sebelum RUPS itu sahamnya suka dinaikkan atau bahkan seminggu 2 minggu sebelum RUPS. Apalagi kalau orang yang udah tahu ya besaran dividennya. Tentunya yang saham-saham dividen ini Anda lihat fundamentalnya ya, kinerjanya 2025 nanti full year. Ketika dia bagus pasti dia rasio bagi dividennya besar juga. Dan tentunya saham-saham yang royal bagi dividen dari tahun ke tahun itu adalah saham-saham di batubara. Karena beberapa narasi juga batubara ini kan mulai happening lagi ya, walaupun kalau kita lihat sebenarnya kenaikan harga batubara dunia itu disebabkan oleh pengurangan produksi juga ya dari Indonesia. Karena memang Indonesia ini menjadi salah satu pemain komoditas batubara gitu. Jadi ketika dipangkas produksinya, otomatis harga batubara juga meningkat. Jadi ini bisa menjadi gameplay Anda, ya khususnya Anda yang senang dividen. Di sini ini saham-sahamnya yang terkenal royal bagi dividen. Dibanding Anda naruh deposito, justru inilah peluang besar ya ketika market-market koreksi. Tapi kalau Anda paham gitu sistemnya ya. Nah ini dia saya mau lihatkan aja ya, ini saham-saham yang besar dividen yang setiap tahunnya rutin gitu membagikan dividen. Anda bisa cek di Stockbit dan segala macam. Kemudian kalau kita lihat juga ya dari sisi banking, ini saya langsung bahaskan banking aja walaupun nggak ada yang nanya gitu. Ini memang di luar prediksi ya, di luar analisa semua pihak. BCA belum pernah saya temukan sejak 2020. Dulu terakhir BCA saya trade di 8 April di sini. Senangnya minta ampun dapat 7.200, tapi kemarin dikasih lebih murah dibanding mini krisis 2025 April. Kalau tonton perhatikan ya, ini saya bahas banking dulu ya, 4 banking, karena ini yang kemarin menjaga ISG juga. Ini tak pernah terbayangkan ya. Kemarin juga beberapa direksi dan direktur BCA pada sibuk nyerok ya, dan dia mengeluarkan aksi korporasi buyback sahamnya. Ini menjadi stimulus. Makanya kemarin ini belum pernah kita temukan BCA memberikan return 13-14% dalam 2 hari. Kebayang di sini ya, saya juga sempat main BCA di sini, belum pernah juga saya pikirkan kok bisa dapat BCA di bawah 7.000 gitu. Itu sih benar-benar murah banget ya. Bukan kayak yang itu ya, murah banget gitu. Tapi ini mah benar-benar murah ya. Jarang kita temukan kalau nggak mini krisis kayak gini. Kalau yang biasa main di saham-saham Big Bang khususnya ya. Sangat jarang sekali. Makanya kemarin kan salah satu yang menjaganya Big Bang gitu. ISG, Mandiri, BRI, BCA, BNI. Karena mereka masuk di saham Big Cap. Nah inilah pengendali ISG. Makanya saya selalu sharingkan. Bang, ketika mini krisis atau krisis, apa yang paling gampang dibeli? Top big market cap ya. Nah ini nih saya sharingkan. Dan dapat ilmu ya. Tadi saya tidak mau cuma sekedar naik-naik saham aja ini karena kompor spesial malam ini ya. Biar teman-teman juga nanti ke depan ada bekal gitu ya. Saya nggak mau cuma kasih review-review saham aja. Biar teman-teman nanti ada bekal. Nah ini ya. Ini yang paling gampang. Top market cap. Karena apa? Mereka lah yang menjadi penggerak ISG. ISG kemarin bisa trading hard ya karena salah satu atau 5-6 saham top ini ARB, misal contoh brand DSSA, TPIA, AMME, DCII. Itu kalau ARB aja langsung 3% ISG karena mereka bobotnya tinggi. Makanya kemarin kenapa banking-banking dijaga ya. Mungkin salah satunya juga karena fund-fund lokal aktif beli ya. Salah satunya Danantara juga yang saya dapat infonya ini sebelum Pak Padusari malam ini ngomong ya. Karena kemarin ada rekan saya juga yang kerja di BNI Sekuritas, dia pakai BNI juga beli gitu. Dia mulai serok-serok juga ya beberapa perbankan. Pokoknya sih kalau Danantara itu pasti pakai ini ya kodenya. Anda lihat aja Sekuritas BNI, Dana Reksa, OD, Mandiri, itu yang biasanya pasti dipakai teman-teman. Ya. Broker yang dipakai pasti BUMN dulu. Jarang dia pakai sekuritas swasta atau sekuritas asing ya. Pokoknya teman-teman cek aja ya. Di top broker gitu, misal kalau di Stockbit kayak gini cara ngeceknya, kalau teman-teman ini saya sharingkan ya, ini sharing ilmu aja ya malam ini ya, di top broker ini ya, teman-teman search BNI Sekuritas CC dalam 3 hari waktu kemarin turun 28-30, mana saham-saham yang dibeli. Nah itu aja ya kalau mau follow Danantara nih, itu yang dipakai brokernya ya, buat teman-teman biar tahu. Misal contoh katakanlah Konsep CC, ini ilmu ya. Nah ini mungkin banyak yang belum tahu nih, ini broker stalker ya, di
28 sampai 30 tuh ya. Ada Telkom, Inco, Astra, Indofood dan sebagainya. Nah, ini ya yang baru-baru diserok, tapi si Telkom kayak yang baru diserok banyak ya. Terus dan sebagainya. Tonton tinggal cek. Dana Reksa ada 4 ya. Ada 4 broker BUMN yang dipakai. Dana Reksa, OD, NI, BNI Sekuritas, CC, Mansek, sama DX Bahana Sekuritas. Tonton tinggal cek aja ya. Nah, ini ya top market cap. Siapa kemarin kalau Konglo apa saya mainin cuma brand, saya cuma trade ya. Yang lainnya enggak. Kemarin brand waktu ARB, nah itu tuh saya sikat ya waktu bangkit ARB. Karena apa? Apa tesisnya Bang kok milih? Karena top big 1. Logika sederhana nih ya. Ini kita sharing ilmu ya. Logika sederhana, ketika kita mau menaikkan ISG lagi ke atas, pasti pakai market cap ini dulu teman-teman. Makanya paling gampang ketika mini crash, ya banking sama brand saya biasanya paling gampang gitu. Karena mereka yang diangkat utamanya. Makanya kan nggak heran kan kemarin brand dari ARB langsung naik lagi kan 2 harinya gitu. Saya sih emang favorit karena dulu April, terus waktu ada mini crash 2024, selalu saya ulang kayak gitu. Kalau banking saya favorit memang BCA, BRI, 2 itu. Saya dari dulu favoritnya itu. Kalau untuk yang lagi-lagi ini ya, ini ilmu ini buat untuk saham-saham Konglo juga bisa, tapi biasanya masuk di big cap-nya. Makanya cuan juga kemarin dijaga kan. Jual juga masuk nih cuan BRPT dia masuk dalam top big cap. Sebenarnya paling gampang itu aja kan. Kalau mau sekedar cuan ketika mini crash. Gitu. Tinggal teman-teman lihat aja ya. Itu sih harus perlu ada ilmu bid over juga karena teman-teman ngelihat mana yang kuat dia bangkit ARB gitu. Khususnya cuan kemarin paling kuat ini. Saya lihat cuan itu karena dia 2 hari nggak pernah ARB. Makanya itu berarti ada kepentingan. Kenapa? Tesis keduanya brand dan cuan itu kuat Bang. Tesis keduanya adalah dia sudah masuk dalam MSCI Big Cap. Dia nggak boleh sampai bulan Mei ini turun di level tertentu atau di level market cap-nya karena MSCI lagi tegas ini. Kalau sampai nanti ada penurunan atau dan segala macam, ya bisa ditendang dia dari MSCI. Rugi lagi Pak PP nanti. Outflow marketnya gitu. Asingnya di cuan dan brand, makanya dia paling dijaga seperti anak kesayangan. Nah itu ya tesisnya. Oke, kemudian kalau kita perhatikan juga ya, dari rotasi sektor kita bahas ya. Memang 30 menit awal nih, ntar saya kayak naik-naik saham saya pilih ya yang terbaik gitu. Ini kalau kita lihat dari rotasi sektor, untuk pergerakan sektor-sektor ya, nah ini sudah kelihatan dari kemarin finance, memang salah satu yang menopang. Ini teman-teman bisa lihat juga ya, tapi memang sih udah agak tinggi naiknya ya 2 hari ini. Tapi jujur ya, ketika krisis itu sebenarnya kalau orang yang udah lama di market, apalagi udah punya pengalaman krisis, pasti dia nyerok pelan-pelan tuh ya, banking. Itu salah satu paling gampang untuk nyari cuan di mini crash. Karena dari dulu sejak saya pelajarin sejak tahun 2008, krisis 2015, mini krisis di 2015, terus 2017 sempat ada dikit, terus 2020, 2023, 2024, 2025 mini krisis gitu. Itu biasanya banking cuma paling cepat dijaga karena apa? Karena fund manager lokal atau apa namanya reksadana lokal itu portonya paling banyak di sana. Makanya biasanya mereka nambah kepemilikan gitu. Kayak kuat aja kan dijaga. Nah, ini juga dari rotasi sektor terlihat ya. Rotasi sektor terlihat bahwasanya minggu depan ini yang masih cukup atraktif kalau kita perhatikan ada sektor non cyclical ya yang masih outperform, basic industry, kemudian properti serta finance serta tekno ya. Energi sih mungkin akan terkoreksi tapi ini sekaligus peluang kalau teman-teman bisa ngelihat ya. Nah ini pasti besok Senin kemungkinan saham-saham emas akan gap down. Karena apa? 11% bos turunnya gold dunia. Chopper juga ya, kayak MDKA itu. Tapi lihat, nah tipsnya adalah, ini saya kasih ilmu ya, karena saya selalu kasih ilmu aja, saya kasih cara mancingnya. Tipsnya adalah, teman-teman cek saham emas yang dia ketika minus 11%, besok dia kuat, tidak ARB, dan dijaga gitu. Cek-cek aja, BRMS, AMMN, Harta, Arci, mana yang kuat dijaga gitu. Ya, dan dia minusnya sedikit. Nah, itu biasanya ketika nanti dia berbalik hijau, karena kan gold ini karakternya emang naik banyak, turun banyak dia. Komoditas tuh begitu, cyclical soalnya tipikalnya. Naik turunnya volatile, ya. Naik turunnya volatile. Nikel juga sama, yang walaupun nikel cuma turun 3% aja ya gitu. Tapi yang paling banyak kemarin dihantam adalah gold dan silver chopper ya. Kalau silver tidak terlalu banyak emitennya di Indonesia, chopper sama gold yang banyak ya gitu. Nah ini ya, teman-teman lihat tipsnya. Jangan sampai nanti teman-teman kejar waktu goldnya hijau gitu. Biasanya langsung gap up lagi dia gitu. Itu cara trading di saham-saham komoditas. Besok lihat saham-saham yang merah tapi dia kuat dijaga ya dari bid overnya ataupun dia minusnya sedikit atau ada recovery cepat. Nah itu biasanya masih ada kepentingan ya. Terutama yang udah masuk MSCI itu aja di watchlist ya. Teman-teman cari tahu aja gold yang udah masuk MSCI harusnya gampang kan tahu gitu. Nah ini ya tipsnya ya. Jadi setiap merah itu tergantung sudut pandang setiap orang. Ada orang memandang market merah semuanya itu adalah ketakutan. Tapi ketika ISG ATH dia FOMO. Nah itu kan.
Tapi kalau orang yang udah tahu apa yang dibeli, dia melihat sebuah peluang di sana karena jarang terjadi ditemukan gitu kan. Nah itulah ini masalah persepsi setiap orang dari kapasitas ilmu pengalaman memang setiap orang berbeda-beda, makanya sudut pandang setiap orang melihat mini crash itu pasti beda-beda. Ada yang ngelihat ketakutan, wah saya takut banget nih bang ini padahal bukan dari akhir kehidupan gitu, masih tetap bisa napas kita ya, jadi ya santai aja gitu, kecuali udah kita dimasuk rumah sakit terus ngelihat ini jantung tambah ini kan bahaya gitu. Nah tapi kalau masih bernafas itu sih masih ada harapan. Selama Anda masih hidup, harapan itu selalu ada. Jadi ini bukan dari hancurnya runtuhnya dunia ya, ini cuma hal yang biasa aja yang terjadi itu. Kalau Anda udah terbiasa melihat ya trading halt gitu, nanti akan mentalnya terbangun. Oh saya ada pengalaman dulu Januari akhir 2026. Anda akan bisa menceritakan dalam diri Anda pengalaman Anda gitu. Tapi kalau yang baru di saham memang wajar. 2 kali trading halt itu membuat shock ya, membuat migran tinggi gitu. Kalau dia full porto, apalagi pakai margin. Karena kemarin itu selain dari faktor internal, ada namanya faktor for sale berjamaah dari sekuritas ya. Main saya juga cari info gitu, beberapa yang saham-saham margin khususnya Bakri ya, Bumi. Makanya Bumi itu kan main dia 2 kali ARB-nya lotnya jutaan ya, susah bangkit gitu. Itu ada margin call dari akun-akun margin di beberapa sekuritas. Jadi dia kayak snowball, bola salju. Nah, itu dia ya. Sebenarnya ini memang faktor dalam negeri banget yang kemarin menyebabkan kita mini crash. Ini sih memang jarang-jarang terjadi, teman-teman. Karena dari dulu mini crash itu selalu faktor global. Ya, ada situasi global. Kalau kali ini dari internal. Makanya memang sampai 2 kali trading halt gitu. Oke, itu ya, saya udah bahaskan semuanya. Oke, kita lanjut ke bahas selanjutnya ya. Ini ada BBCA, kemarin dia recovery cukup bagus. BBRI juga sangat-sangat kuat, malah hijau dia di hari Kamis, saya juga nggak terbayangkan. Tapi memang murah banget kemarin BRI di sini. Ada kalau pemain dividen stock, BRI ini Anda hold aja sampai April itu cuma dapat dividen sekitar 7-8% ya. Itu duit cuma-cuma, belum capital gain-nya gitu. Nah ini sih benar-benar murah kemarin. Tapi dia tertahan nih di MA 200-nya ya untuk BBRI. Biasanya sih area-area sini nih area-area alot ya untuk naik, tapi kalau bisa naik lagi sih bagus ya gitu. Tapi sih memang pas kemarin ini kesempatan luar biasa. Kalau ada lagi sih di bawah, dapat di bawah 3.500 itu peluang. Kemudian Mandiri, institusi pasti jaga juga di sini. Ya, Mandiri juga sama, dia tertahan kemarin di supply-nya. Makanya saya bilang kan kalau Anda trading pendek, jangan lupa kalau udah beberapa kali di ini di TP dulu. Kemarin juga di sini mirip seperti harga Oktober, balik lagi ke demand areanya ya. Di sini gitu. Kemarin juga dia kuat, kemudian PBNI, kalau BNI biasanya sedikit aslinya ini juga cukup dijaga ya, yang masih cuma nggak kemana-mana sih walaupun mini crash, jadi nggak terlalu banyak upside. Kalau BNI cuma bolak-balik di sini aja. Itu dia 4 big bang ya. Sekarang saya coba mau lihat dulu pertanyaan ini, kayaknya udah banyak ya, pertanyaan udah banyak sekali dari teman-teman di sini. Ntar saya cekkan dulu ya pertanyaannya. Sorry ya, saya bahaskan dulu soalnya yang penting-penting. Wah, ada spammer. Apa nih spammer nih? Waduh, bahaya kali nih spammer. Nah, ini kayak saya bilang ya, terlalu banyak ini. Oke, ini saya tanya Pak ini ya, mohon maaf ya kalau enak-enak saham nanti saya skip dulu ya, nanti saya coba bahaskan kalau ada waktu. Nah, kalau teman-teman nanya saham banyak sih di ChatGPT bisa. Saya pingin teman-teman nanya hal yang biasa. Oke, ini Pak Novian cukup menarik. Oke ya, ini ada salah satu pasien, dia nyangkut koin. Oke, kita dengarkan curhatnya malam ini. Bang, saya koin di 2.800-an. Apakah akan jemput di atas? Kemarin sempat ribuan sih ISG. Oke, kita lihat Pak Novian ya. Pertama, saya tanya balik Pak Novian. Porsi koin Anda di Porto berapa persen dari alokasi Porto? Nah, itu dulu ya. Kalau mau konsultasi lebih enak. Bang, saya ada ini nyangkut porsi di Porto saya sekian-sekian gitu. Apakah full Porto? Apa baru 10% dari alokasi Porto? Misal, saya punya Porto 100 juta. Ternyata koin 10 juta ini saya nyangkut. Ya, berarti masih dalam probabilitas aman gitu. Tapi kalau saya punya 100 juta bang, tapi saya all in nih koin 2.800. Nah, itu baru kita harus ulang atur strategi ya. Saya coba pingin nanya balik aja ke Pak Novian. Kalau kita lihat ya, koin ini sebenarnya kemarin dia masuk demand area, dan sisi menariknya kemarin di sini agak sange sedikit saya lihat ya, agak agresif sedikit ZP-nya. Tentunya kalau kita lihat dari rotasi sektor tadi, Tekno juga cukup menarik diperhatikan. Semoga saja dia ada potensi balik arah dulu ya. Tapi untuk jangka pendek saya lihat ya Pak Novian di sini dia akan potensi ke sini dulu ya, sementara ke
tutup gap terdekat di 2480, kemudian dia menuju kalau minggu depan full recovery market. Yang penting sih market harus recovery full ya, euforia lagi gitu, atau hijau pekat. Kalau dia nggak hijau pekat mungkin nggak bisa banyak juga, mungkin paling atas 2800 2900 mungkin bisa, karena tantangan terkuatnya adalah dia masih di bawah MA20 ya. Anggaplah satu minggu besok ini euforia lagi market ya, kita doakan yang terbaik gitu ya. Paling mentok 3000 ya Pak Novian, semoga aja bisa ke sana arahnya, karena itu tantangan terkuatnya di MA20-nya. Target untuk minggu depan 2800 3000 itu ya. Tapi sih dari Blockstream kemarin cukup menarik ya poin, dan dia di band area cukup menarik. Nah, tinggal Anda cek Pak Novian. Nah, ini sekarang PR-nya adalah kita pegang saham itu, lihat free float-nya. Dan saya sharingkan buat Anda yang pingin tahu, Bang, free float saham yang saya pegang berapa persen ya? Nah, oke, kita cek. Kalau Anda pakai Stockbit atau RTI bisa cek ya. Setahu saya itu yang bisa ngecek. Saya jarang ngecek pakai yang lain. Nah, ini ya. Case statistik Anda cek free float. Nah, free float 43%, oke, aman ya. Sementara status aman Anda pegang untuk koin ini, untuk recovery, karena free float-nya memenuhi syarat. Karena bursa saham kita ini memberikan waktu sampai Maret. Kalau saham-saham, makanya ini agak khawatir ya, brand ini juga kalau dia nggak sampai 15%, takutnya dia dikeluarin gitu. Makanya nih Om PP lagi muter otak antara dia nanti pecah barangnya ke non pengendali lewat crossing, biasanya di pasar nego ya crossingnya, atau dia jual ke publik gitu. Kalau jual publik ya mungkin bisa turun gitu, tapi kita nggak tahu. Biarkan Pak PP yang mikir sama timnya gitu ya. Karena setahu saya brand tuh masih di bawah 15%. Nah ini ya, koin 43% Pak Novian ya. Sementara itu view saya untuk koin, semoga Anda dijemput. Tinggal berapa persen dari alokasi dana Anda itu aja ya. Baru porsi 40% nih, oke, sementara aman statusnya. Tinggal seminggu depan semoga ini ya gitu. Oke, kita lanjut dulu, pertanyaan yang cukup menarik. Bang, saya nyangkut cedia harga 2000-an gimana ya? Saya harus apa spesial kompor? Oke, Bang Wadidaw. Ini salah satu pasien curhat ya, nyangkut di cedia 2000-an. Oke, kita lihat dulu ya. Cedia memang seperti kayak anak bontot ya. Wah, biasa ya, 2000 ya. 2000. Cukup tinggi. Harusnya lebih disiplin lagi ya. Karena kalau udah 2000 itu tuh sih nyangkut, emang nyangkut dengan terpaksa. Coba kita lihat penurunan breakdown. Pegang 2000 ya. Saya tidak tahu plan awal Anda dulu waktu entry, stop loss-nya di mana. Ya, jadikan pelajaran 2000. Oke, kita tarik dulu sampai harga sekarang. Turun 40%. Turun 40% dengan harga sekarang. Porsi berapa dana dulu ya, Bang Wadidaw. Ya, ini Bang Wadidaw. Turun berapa persen ya. Saya harus gimana? Saya harus tahu dulu porsi dana Anda berapa. Kalau mau di Swiss sih bisa saja, harus tapi tahu dulu porsinya. Ini sih udah nyangkut memang, jadi App Store ya. Harus diakuin ini kesalahan memang. Kalau Anda trading harusnya nggak akan membiarkan 40% floating loss. Karena sih ini udah patah lama dari MA20 kan. Kalau kita sebagai orang teknikal, kalau Anda berpaku teknikal, kalau dia breakdown MA20 wajib cut. Karena kalau biasanya kalau di bawah MA20 itu tren dalam 20 hari ke depannya itu melemah. Nah, terbukti terus di bawah MA20-nya. Itulah memang pelajaran besar di market. Ketika kita tidak disiplin, maka market lah yang akan mendisiplinkan kita ya, kata-kata malam hari ini. Ketika kita tidak disiplin, maka market yang akan mendisiplinkan kita. Ini memang sangat luar biasa ya Cediani. Kalau Om PP sih memang jujur ya, dari informasi yang saya dapat memang masih belum terlalu di-maintain dia, karena barangnya masih basah. Dari mana tahu Bang basahnya? Nah, oke, kita breakdown lagi. Saya ajarin Anda cara ngelihat barang yang basah dan kering ya. Jadi kita masuk dulu ya, kita lihat free float-nya dulu ini. Apakah dia memenuhi ya. Oh, ini juga free float masih kurang 15%. Ya, Anda harus sedikit hati-hati, karena ini kalau dia guyur di market, ya mungkin agak susah untuk naiknya gitu ya. Tergantung sistem Om PP, karena ini masih di bawah 15%. Walaupun memang sebenarnya kalau kita lihat dari segi pemegang sahamnya memang basah ya. Basah itu artinya banyak retailnya gitu. Nah ini ya, sempat kemarin berkurang, November, Desember naik lagi. Nanti kita tunggu Januari ya. 270.000 nih ya. Banyak sekali ini SID-nya. 270.000. Jadi memang banyak, masih retail di sini. Tapi sih memang lebih gampang dia untuk mau mencapai 15% ya. Gitu aja. Karena jujur barangnya agak basah. Kalau saya boleh saran, kalau ada di Om PP lebih better cuan, karena cuan udah masuk MSCI pasti dijaga. Cedia belum masuk MSCI, nothing tulus Om PP. Ini seperti anak paling terakhir yang mungkin dijaga, karena Om PP nothing tulus tidak ada kepentingan.
karena dia belum masuk MSCI. Kalau tentunya yang dengan situasi kayak gini, kalau saya jadi Om PP, yang paling saya jaga adalah brand PTRO dan Cuan, BRPT yang 4 itu baru terakhir mungkin ini, karena itu yang udah masuk di MSCI. Ya, itu ya view saya. Kalau sedia memang, kalau saya lihat view terdekatnya saja ya, mungkin kalau Anda nunggu sampai 2000, karena butuh apa? Kalau turun 40%, ketika dia naik ke 2000 butuh berapa? Logika manajemen risiko. 80% Anda butuhkan. Nah, itu ya yang harus Anda pikirkan, Mas Bang Wadidau. Ketika porto kita turun 40%, Anda harus mencari saham yang bisa naik 80%. Itu baru BEP di dalam konsep manajemen risiko ya. Makanya kita harus benar-benar disiplin. Kalau kita udah plotting loss 40%, kalau kita mau recovery nih, sekedar break even point atau balik modal, belum cuan, Anda harus mencari 80% saham yang naik. Itu buat untuk recovery, baru break even point. Memang penuh tantangan ya. Kecuali Anda memang udah menemukan, misal katakan, oh saya yakin udah analisa segala macam, bisa naik 80%, mungkin itu bisa recovery. Tapi kalau Anda bilang, saya hold aja bisa balik, enggak, tidak ada yang tahu di masa depan. Kalau saya tahu, mungkin saya nyuruh Anda hold aja, karena saya tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kalau saya suruh hold, mungkin Anda akan rugi waktu, gitu ya. Karena ini untuk naik ke 2000, hari ini dia udah turun 40%. Makanya enaknya kita kalau Sherrock yang di bawah itu lebih enak kenaikannya dibanding nyangkut di pucuk gitu. Misalnya kalau dia naik lagi aja, ini kan udah 60% kalau bisa baik ke 2000 gitu. Tapi apakah bisa? Mungkin agak sulit banding Om PP lainnya ya. Saya harus berikan fakta dan data yang ada gitu. Saya tidak memberikan harapan-harapan bagus, karena memang saat ini Om PP lagi prioritas menjaga cuan brand yang udah masuk big cap MSCI. Dia takut Mei ini jangan sampai keluar gitu, pas waktu perubahan Mei gitu kan, karena dia harus menjaga itu yang utama, sama PTRO yang small cap dia harus tetap jaga juga. Makanya jaga dia gitu di atas market cap yang sesuai minimumnya. Ya itu sih kalau saran saya, kalau masih sedikit lebih baik Anda switch ya, dibanding Anda terlalu lama nunggu, karena saya nggak tahu pasti apakah bisa balik lagi 2000. Kalau average down juga tidak disaranin, karena dia strukturnya belum stabil di atas MA20. Kecuali kalau di masa depan dia stabil di atas MA20, mungkin bisa untuk Anda nambah. Tapi kalau belum stabil, belum ada kepentingan, kalau kita analisa kepentingan nih, cara berpikirnya Om PP, mungkin agak susah ya untuk cedia ini gitu. Tapi jadikan pelajaran aja. Kalau saya sih lebih nyaranin di switch pelan-pelan ya. Tapi kalau Anda porsi sedikit sih, better di switch. Tapi kalau terlalu banyak di porto, lebih baik jual pelan-pelan sambil melirik saham yang bisa recovery, cari cuan pelan-pelan. Itu sih kalau dari saya ya, tergantung porsi Anda. Oke, kita lanjut ya. Bang Wadidau udah. Kemudian Pak, oke Pak, M. Rino Syahputra, oke pertama, Pak, dengan adanya market mini crash ya, harus diulang lagi, mini crash bukan crash. Ingat tadi saya udah berikan pelajaran di sini. Mini crash itu 10-20% belum crash. Crash itu adalah lebih dari 20% turunnya, baru mini crash. Ya, oke, kita lanjut. Saya sudah plotting profit 100% lebih, turun menjadi sisa sedikit. Nah, ini masukan yang paling utama adalah ketika kita posisi udah plotting profit 100%, saya biasanya TP modal. Selalu saya lakukan itu. Ya, ini mungkin bisa menjadi masukan buat Mas Reno ya, ke depan, Mas Rino, M. Rino Syahputra. Ketika kita posisi 100%, ada baiknya kita TP modalnya. Apa itu artinya? Katakanlah, kita tadinya 100 juta, naik modalnya jadi 200 juta kan. Nah, 100 jutanya setengahnya itu di TP. Itu buat untuk amankan, karena memang ketika kejadian seperti ini, kita harus aware gitu ya, strateginya gitu. Mungkin yang kedua juga, Anda pakai trailing stop. Katakanlah, M. Rino Syahputra, lagi dinas, mungkin kerja di migas, tidak ada waktu untuk melihat market. Saya lagi di tengah laut, Pak. Saya tidak ada sinyal, tidak ada waktu untuk melihat market. Nah, itu ada yang namanya trailing stop. Ya, trailing stop itu memang tidak semua sekuritas punya, tapi usahakan teman-teman ada sekuritas yang pakai itu buat untuk menjaga-jaga ketika market kayak gini ya, tiba-tiba turun gitu. Bisa teman-teman jaga kunci profitnya. Memang profitnya berkurang, tapi tetap profit gitu ya. Apa yang harus dilakukan investor yang mengalami hal tersebut? Boleh tahu porto saya Dewa, average 605, 20% dari porto. Oke, kita coba bedah. Dewa, harga 605. Oke, sangat disayangkan sekali. 605 di sini berarti beli ya, 605. Oke. Nah, kalau misalnya ya, kalau beli di 605 harusnya kita pasang TS di sini ya. Nah, ini saya ajarin cara pasang TS-nya. Misal nih Pak Rino emang lagi nggak ada waktu nih, tiba-tiba saya nggak tahu Pak, kok tiba-tiba ada trading hard, karena saya emang nggak mantau market. Oke ya, mungkin tesisnya bisa diiniin
Karena memang nggak ada yang salah ya, karena memang setiap orang kan beda-beda waktunya. Tapi ada baiknya, misal katakanlah 605 di sini. Nah, kalau pingin untuk TS, biar untuk tetap aman, saya biasanya ini ketika hike di sini nih. Memang sih agak pendek ini ya, TS-nya gitu. Tapi seharusnya Mas Rino aware nih, ketika Dewa tidak sanggup lagi di atas MA20 ini sebenarnya udah tanda-tanda alarm bahaya di sini nih. Di tanggal 26 Januari, karena dia kok nggak bisa-bisa balik lagi ke atas MA20. Yang kedua, dari sisi MACD-nya udah dead cross. Ini kan artinya perubahan tren. Ya, sebenarnya gampang aja ya pakai MACD cukup untuk mengawal saham yang kita mau follow the trend. Ini kan udah menunjukkan bahkan dari tanggal 13 Januari menunjukkan tolong jual saya Mas Rino. Nah, itu kata Dewa. Kok dia bisa ngomong ya. Tapi kita sebagai pelaku pasar menerjemahkan apa yang dari chart ngomong. Chart ini kan seperti kompas, memberikan arahan kepada kita kalau kita bisa baca. Ini kalau dari MACD, di dalam aturan MACD Anda harus TP harusnya di sini gitu. Kalau mau mengikuti sistem follow the trend, karena itu pakai indikator MACD atau pakai MA, biasanya dua itu yang paling populer. Gitu. Ini buat pelajaran aja ya. Kalau untuk kondisi sekarang dengan 605 sih harusnya masih bisa lah dikejar dia ya. 20% harusnya sih boleh, cukup sabar, nanti harusnya bisa diangkat lagi ke atasnya. Gini sih dekat. Kecuali dia ke 400 nih gitu. Nah itu baru yang agak mulai nyut-nyut ya gitu. Nah ini kalau masih 605 harusnya sih masih bisa lah Mas Rino ya. Tapi jadikan pelajaran kalau emang nggak mantau nanti bisa untuk dijaga TS-nya. Harusnya sih bisa, masih oke di keep. Kemudian yang kedua, INET sampai 150. Kalau untuk reg isu sih sebenarnya saya juga ada hold. Itu sih memang tergantung kesabaran ya, kesabaran Anda dan yakin sama emitennya. Kalau saya sih emang yakin gitu, jadi saya hold sementara gitu. Karena memang saya sengaja bikin harga 250 itu biar saya secara psikologi itu nggak pusing ketika market kayak gini. Karena saya tahu pasti akan terjadi market mini crash gitu, walaupun memang saya tidak tahu di akhir Januari ya. Sementara aman Inet gitu. Karena ini juga saham yang reg isu. Karena tren ke depan semua saham itu dituntut untuk reg isu memenuhi free float ya. Jadi cukup aman gitu untuk di beberapa bulan kemudian karena ini free float-nya cukupi banget habis reg isu. Nah, itu sementara Inet hold masih oke. Kemudian padi. Nah, ini padi ini gorengan keras ya. Gorengan keras. Tidak ada fundamental, murni digoreng. Nah, inilah yang mungkin calon-calon nanti ditindak ini ya. Itu, gorengan keras ini. Nah, padi sebenarnya kalau Mas Rino punya harga 138 dengan kenaikan sampai kemarin 200 itu harusnya udah profit lebar. Tapi lupa nih TP karena euforia yang berlebihan, Pak. Nah, lain kali jaga TS-nya. Di mana jaga TS-nya? Kalau saya biasanya ini kan dia udah ngebuat hike di sini nih. Nih, saya bisa jaga TS-nya di sini nih. Di sekitar 176 gitu. Buat untuk jaga-jaga ketika dia tapi dia kemarin ini ya agak susah sih ini. Karena ini di luar case ini FCA ya. Kalau untuk TS FCA sih susah soalnya FCA dia kemarin merah ini ya langsung ARB ya waktu market crash. Kalau ini sih agak susah TS-nya kecuali pas waktu sebelum kejadian dia di suspend udah kena TS sih di sini harusnya itu di sekitar 180-an ya udah gitu ya. Ya udah kalau memang naik lagi ya tinggal bisa nanti cari lagi titik entry-nya gitu. Daripada cuannya cuma numpang lewat gitu. Ini sih tapi sementara sih aman ya 138 semoga lah nanti keluar FCA dia bisa naik lagi sih tapi ini jujur ya ini gorengan keras emang semoga aja bener reg isu ya. Kalau dia reg isu sih ya cukup bagus aja gitu ya walaupun dia gorengan gitu. Karena kan dia nanti buat untuk memenuhi segala macam sebenarnya sih free flow-nya udah banyak banget ya. Tapi ini reg isunya sebagai pemanis saja sebenarnya untuk aksi korporasinya gitu. Tapi memang jujur gorengan keras ya. Kalau bisa sih jangan terlalu banyak porsinya kayak model saham begini gitu. Karena ini tidak ada fundamental ataupun lain sebagainya ini murni memang digoreng ya. Karena saya ngikutin padi dari dulu waktu zaman 30-an DFCA gitu. Jadi kalau bisa sih nanti kalau udah profit bisa di switch aja ya karena ini memang tidak terlalu pakai narasi ya. Ini murni digoreng aja ya. Walaupun terakhir cuma narasi dia mau ada aksi korporasi itu pun masih RUPS dulu belum disetujuin gitu. Nah, itu ya sementara padi karena ini porsinya 50% Porto ya. Cash sudah tidak ada. Kalau saran saya buat Mas Rino nanti kalau padi ke depannya dia ada profit take profit sebagian-sebagian aja ya bertahap. Buat Mas Rino ada cash ya. Buat Mas Rino ada cash. Nah, itu saran saya ya. Sementara Dewa Inet hold, kemudian padi kalau nanti profit, ini kan udah floating profit nih, udah naik gitu. Itu di TP bertahap biar ada cash karena ini Anda tidak ada cash gitu. Sangat tidak ini ya, tidak bijak kalau market lagi kondisi begini kita full porto gitu. Karena sewaktu-waktu pasti ada kesempatan buat kita untuk beli gitu. Kecuali Anda top up, beda lagi ya. Ini karena cash sudah tidak ada. Itu saran saya padi nanti di TP-TP bertahap. Oke, cash selesai ya.
Nanti saya bahas terakhir ya, apakah masih ada harapan saham ini, PKTR, Ratu, dan sebagainya. Oke, ini kita tukang gebuk ya. Ini pasien ketiga, tukang gebuk ini ya. Apakah dia kena gebuk market ini ya? Nama profilnya tukang gebuk, di gebuk market kayaknya nih ya. Saya punya Bumi, appraise bawah bang. Apakah masih layak hold? Appraise bawahnya itu berapa bang tukang gebuk ya? Saya nggak tahu nih appraise bawah Anda ini berapa. Karena bawah setiap orang beda. Ada yang bilang bawah 200, ada yang bilang bawah 100, ada yang bilang bawah 150. Tergantung sudut pandang setiap orang ya. Bawahnya tukang gebuk ini berapa ini appraise Buminya ya? Gitu. Dengan news bocoran RKB dan masuknya ke FTSE dan adanya Bumi di LQ45, sebenarnya sih oke-oke saja ya, karena kemarin dia gara-gara tidak jadi masuk aja Februari, itu ya kena juga, dan kena bola salju margin call, karena memang yang saya dapat di beberapa sekuritas, semua nasabah-nasabah akun margin terutama, atau akun reguler yang kena for sale, itu banyak masuk di Bumi gitu. Sebenarnya sih narasi dari bisnis segala macam masih aman aja Bumi ya, cuma kena isu MSCI aja gitu, nggak ada masuk yang Februari ini, sama sekali tidak ada satupun di Indonesia gitu. LQ45, sejak dia masuk LQ45 makanya banyak fund manager juga sebenarnya masih oke-oke aja gitu, justru peluang kalau saya lihat sekarang ini ya gitu. Tapi saya nggak tahu ya, jadi saya tidak bisa lanjut nih, tukang gebuk tidak memberikan informasi ya, nggak ada suaranya, ya ampun ini udah pakai mode keras sekali suara ya, kok bisa nggak ada suaranya ya. Nah itu ya tukang gebuk kita lewatin ya, karena saya nggak tahu average Anda, tapi secara bisnis dan untuk narasi masih oke Bumi. Oke, kita lanjut saja. Apakah potensi tutup gap Bang Ica ke depannya banyak gap sampai sana? Mungkin bisa, apapun bisa terjadi di market. Tidak bisa kita bilang tidak bisa ya. Karena di market itu apapun bisa terjadi, yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Mungkin bisa saja, tapi saya berdoa yang terbaik ke atas dulu ya, jangan dulu ke bawah. Saya juga cukup mual-mual ya dibuatnya. Kalau ke bawah lagi udah cukup 2 hari trading hard, jangan minta lagi ya. Udah cukup 2 hari, kasih nafas dulu buat kita semua. Kita juga manusia biasa ya. Butuh nafas juga yang hijau-hijau ya. Sudah cukup merah-merahnya. Mungkin bisa saja ya, karena emang ISG masih ada gap di bawah, memang benar. Di sekitaran di sini, di sekitar 6.000 benar. Waktu dulu di April 2025. Apakah bisa skenario seperti ini? Kita tidak tahu. Apakah nanti buat V-shape? Ini saya buatkan skenario recovery ya, jangka pendek. Februari ini bisa V-shape kayak gini. Kayak waktu zaman mini crash April. Atau bisa juga berbentuk letter U. Bisa juga kayak gini mungkin. Ya, dia letter U dulu. Atau huruf U bisa juga. Mungkin letter U kayak gini nanti ya. Terus ke atas gitu bisa. Bisa bikinkan skenario recovery ya. Kita doa yang baik dulu sementara. Jangan dulu minta-minta diskon lagi ya. Kita doa yang terbaik dulu. Kalau minta-minta diskon nanti ini biasanya udah 100% cash ya. Bisa saja mungkin terjadi karena ini memang benar ada gap di sini 6.099 berapa waktu April nih. 6.092 karena memang common gap ini sih kalau masih 1 tahun bisa ditutup, bisa enggak ya. Yang penting sih masih periode setahun ini harusnya sih tergantung kondisi ya. Makanya ini kan baru Januari. Apalagi apa sekarang ya? Kok bisa pas gitu ya? Apakah cocokmologi tahun kuda api loh. Kuda api. Udah namanya aja kuda liar ya. Karakter kuda itu api lagi. Banyak merah-merahnya. Ya mungkin 2026 ini memang tahun kuda api yang penuh dengan merah-merah amarah juga ya. Pelaku pasar gitu. Segala macam. Tapi ini skenario ketiga ya, kita buat recovery-nya, kita doakan dulu yang terbaik ya. Jangan minta diskon dulu, ntar aja ya, akhir pertengahan tahun aja diskon lagi dah. Udah cukup 2 hari kita mual ya. Bisa saja kayak gini, bisa. Itu skenario 3 untuk recovery. V bisa, ya. Kita doakan ke atas dulu dah ya. Kasih napas dulu ya. Saya sih nggak mau dulu doa yang jelek-jelek ya. Walaupun memang bisa dapat murah barang, tapi cukup mual 2 hari trading halt ya. Mual-mual pala ya. Cenat-cenut ya. Nah itu ya, kita doakan. Bisa saja ya Pak Togu ya, apapun bisa terjadi, tapi kita doakan dulu yang terbaik. Jangka pendek kita ke atas dulu ya, buat untuk bisa recovery dulu buat teman-teman ya, itu bisa aja. Pak, kata Pak PP over value, sebenarnya MSCI itu tidak melihat fundamental, karena dia melihat likuiditas, ya, free float yang transparan. Karena memang kalau dari segi PER PBP itu, Konglo itu nggak masuk ke saham fundamental, itu gameplaynya beda. Memang sih Mas High underscore mungkin baru di market. Karena memang kalau kita lihat ya, setelah kemunculan Konglo ini, fundamental itu tidak terlalu dilihat. Dia cuma fokusnya karena mau exit ke MSCI gitu. Jadi memang benar semua Om PP itu rata-rata over value benar sekali. Secara kaedah fundamental. Tapi kalau berpikir dari fund manager asing, kok mau dia beli Bang? Fund manager asing padahal over value. Karena mereka melihat likuiditas.
ya, apalagi dia masuk top big cap market cap gitu. Jadi memang beda sudut pandangnya ya. Kalau Anda pingin sudut pandang invest sama untuk yang analisa kepentingan beda gitu. Kalau Anda invest ya enggak mungkin Anda beli brand, pasti Anda belinya banking, Astra, Telkom, UNTR nih lagi murah-murahnya. Itu Anda merem aja dividen 2 digit tuh. Belum capital gain-nya. Saya sih emang salah satu pilihan kuat saya UNTR ya. Kemarin itu karena kasus dicabut aja ininya, biasa lah ya, mungkin ada yang mau serok juga ya, bikin drama dicabut ini tiba-tiba ARB. Tapi sih murah banget ya, kayak ITMG, dividen stock gitu. Nah itu ya Bang Hai. Oke kita lanjut. Bang, tadi saya lihat yang dividen hunter itu paling atas ada emiten Akro. Akro itu kayaknya sih dia terlalu ini ya, nggak ada track record. Saran saya di luar Akro ya, coba kita lihat ya. Akro ini, emang saya juga kaget ya, tiba-tiba Akro kok 20% dividennya kayaknya ini di luar ini ya, di luar abnormal gitu Akro. Kalau 20% saya beli aja nih setiap tahun. Nggak perlu saya trading market capek-capek, saya hold aja tuh 20% konsisten gitu. Tapi ke ini mungkin di luar kendali ya. Ini sih kayaknya kalau saya lihat yield dividennya ini dia tiba-tiba tinggi, ini mungkin ada jual aset atau apa ya. Tapi karena ini teman-teman tuh lihat. Jangan lihat yield dividennya, lihat ini. Masa perusahaan cuma laba 3M gitu ya bagi dividen kayak gini, ini mah nggak wajar ini, nggak wajar. Karena ini nggak secara fundamental itu nggak make sense. Dengan laba cuma 31M, Anda bagi 700%. Ini sih memang cuma buat untuk akal-akalan aja. Makanya Akro ini sih nggak masuk saya lihat ya. Gitu, terlalu nggak wajar gitu. Memang sih ininya ya labanya tipis, berarti dikit aja dividennya walaupun yieldnya 25%. Dikit teman-teman. Karena dari labanya aja berapa sih yang dibagi tuh, nggak wajar kan? Ini cuma labanya 3M. Makanya si Akro ini mungkin di luar ini ya, di luar untuk dividen hunter menurut saya ya. Karena dia nggak konsisten pertama dan dia baru IPO gitu. Ini sih memang di luar kontrol. Saya belum dalemin ya. Jadi saya nggak bisa komentar banyak. Tapi kalau saya lihat sekilas neracanya, ini ya net income-nya cuma 3M, 1M teman-teman. Bukan dolar lagi, rupiah ini. Masa 3M teman-teman mengharapkan dividen walaupun dia 20% berapa sih? Dikit pasti. Itu. Ya, ini ya Akro ini di luar emang. Kalau saya sih nggak pernah jujur beli Akro ini untuk ngejar dividen karena ini belum saya dalemin ya. Karena labanya sedikit banget teman-teman. Cuma 1M dari 3M, beda ya. Kalau yang laba besar itu pasti lebih enak untuk kita dividennya. Ini kan teman-teman mengharapkan berapa sih kalau 1M katakanlah atau sorry dia 10M gitu. Walaupun dibagi semua, nggak beroperasi dong perusahaannya kalau semuanya dibagi kayak gitu kan. Nah ini sih memang di luar kontrol ya. Aku sih belum dalemin. Jadi memang Akro ini jarang memang terlihat, ini sih tak dalemin dulu ya. Dia ininya, tapi dari segi laba sih nggak make sense saja. Nggak make sense karena dia cuma laba 3M, operasional masa dibagi 100%, nggak beroperasi dong perusahaannya gitu. Kalau dia terlalu bagi semua. Ini sih memang buat untuk exit kali gitu. Itu ya, buat untuk ininya, komentarnya di Akro. Jadi saya belum bisa banyak komentar, tapi dari segi fundamental sih saya ngeliatnya nggak masuk akal aja gitu. Walaupun yieldnya 25%, tapi nilai dividennya terlalu kecil menurut saya. Ntar saya dalamin dulu ya, soalnya jujur saya belum dalamin. Itu Bang Wadidau ya, oke. Terus kemudian, Spammer ya. Apakah saham yang free float 15% sebaiknya dihindari Bang, atau sebenarnya masih aman-aman saja? Tergantung sahamnya Pak Semi ya, Pak Sumi ya. Semi ya, Sumi aja saya baca ya. Gitu ya. Novian baru 40%. Oke, ini melanjutkan tadi ya. So 40% tadi Bang Novian koin ya. Oh, oke, masih aman sementara Bang Novian, harusnya sih. Semoga minggu depan saya doakan balik ke atas ya. Dekat soalnya itu sebenarnya. Oke, ini kita lanjutkan tadi pertanyaannya. Apakah saham free float di bawah 15% sebaiknya dihindari? Oke, pertanyaan yang menarik ya. 15% ini, ntar saya kirim dulu ya. Saya ada 15% nih, tadi saya share juga ya. Tadi saya share nih. 15% ini daftarnya nih saya ambil juga ya, dikasih sama NH Korindo nih. Tim risetnya nih teman-teman bisa pakai ya di ini buat untuk 15%. Kalau kita breakdown di sini ya, tuh paling bawah. Nah, ini untuk yang 15%, apakah dihindari? Tergantung sahamnya, balik lagi ya. Tergantung sahamnya. Memang dalam jangka pendek sampai Maret ini, teman-teman nggak bisa hold lama-lama menurut saya. Karena kalau sampai manajemennya, ini kan kita berbicara buruknya dulu ya. Jangan sampai kita bicara yang bagus-bagus dulu. Kita harus selalu bicara yang buruk dulu nih. Kalau sampai Maret nanti, diberikan waktu sama BEI, dia nggak 15%, delisting masalahnya. Itu dia. Memang sih lebih baik untuk pendek dulu saja, trading pendek dulu saja, ini yang kurang dari 15% kalau saran saya ya. Kecuali manajemennya punya itikat baik, mau menambah, berarti dia mau nyelamatin perusahaannya Pak Sumi nih ya.
Itu dia gitu. Tapi kalau misalkan sampai akhir Februari ini kok nggak nambah-nambah manajemennya, nggak ada aksi korporasi, nggak ada jualan transaksi dan segala macam nambah gitu. Nah ini lebih baik jangka pendek. Memang sih tergantung sahamnya lagi nih, karena kan yang 15% tuh banyak tuh, 230-an kalau nggak salah, dipilah-pilah lagi. Misal katakanlah kayak brand sih kemungkinan akan ditambah, nggak mungkin dibiarin, karena dibiarin langsung ditendang MCMI dia gitu. Mungkin kayak brand masih oke aja gitu, tapi yang lain saya nggak tahu, tergantung sahamnya ya, nggak harus dihindari semuanya. Aman-aman saja, aman kalau emitennya itu punya itikat dalam menaikkan free float, karena dia dikasih waktu Maret ya. Ntar kita lihat tanggal pastinya Maretnya tanggal berapa. Setahu saya Februari ini dipaksa dulu dia free float. Makanya kan ada beberapa cara free float. Pertama dia bisa yang namanya right issue, makanya pasti akan banyak aksi korporasi. Kemudian ada yang namanya placement atau private placement. Private placement itu adalah menjual ya, yang tadinya bukan pengendali, pengendali ke bukan pengendali. Misal katakanlah saya punya saham 90%, biar untuk memenuhi free float saya buang dulu lah, biar kan di market 10% nih, saya buang 6% ke non pengendali gitu, atau ada investor dari luar. Nah itu bisa placement, namanya private placement. Atau yang ketiga adalah opsinya adalah mengguyur di publik. Nah ini dua skenario, guyur di publik. Apa dampaknya? Kemarin banyak yang nanya kan, bisa dalam jangka pendek turun, atau yang kedua kalau si ownernya ini punya hati, dia harus kerek dulu ke atas. Nah baru di atas baru di dump gitu. Tergantung makanya nih masing-masing emiten dalam menaikkan free float. Apakah dia mau pakai aksi korporasi lewat right issue atau private placement, atau langsung buang di market gitu ya. Atau dia melakukan aksi transaksi nego dan segala macam biar tidak terlalu berpengaruh di market. Tapi kalau di reguler, yang kalau emitennya kejam, ya buangnya ke publik langsung, ya turun jangka pendek. Logikanya kan dia mau buang ke publik nih, menambah barang gitu. Tapi kalau dia ada itikat baik, harus dikerek dulu ke atas ya dalam jangka pendek, habis itu dibuang di atas gitu. Nah, itu kalau dia punya itikat, tergantung mau pilih yang mana, ya itu ya. Itu dia, 12 Porto, wadidaw. Switch aja saran saya ya. Oke, lanjutkan. Oke, saya ini dulu ya pertanyaan. Bang, bagaimana strategi manfaat saham-saham yang masuk FCA, AERA, ARB supaya dapat cuan maksimal? Pertama, Pak Agus Sulistyo, Anda pakai sekuritas non-retail kalau Anda pemain FCA nih. Karena kan ada beberapa FCA yang kalau ARB sih semua sekuritas bisa dapat. Tapi kalau yang ARA khususnya ya, gitu, khususnya yang ARA, itu Anda kalau mau ini ya, itu harus pakai non-retail dulu, kemudian tahu narasinya gitu ya. Narasinya dari sisi sektoral, kemudian dari Broksum, apakah masih banyak smart money yang masuk di sana. Karena untuk FCA ini memang lebih ke tricky ya, makanya saya bilang kemarin, Bang BNBR mau rek isu, boleh nggak skip saya bilang, karena dia masuk FCA, BNBR itu penuh manipulasi dari kawan-kawan MG dan sebagainya. Karena saya pemain FCA juga, saya bilang skip aja, jangan ambil rek isunya, saya bilang. Ternyata terbukti BNBR kan didam terus ARB gitu. Jadi strategi sebenarnya saham-saham FCA itu adalah lebih ke momentum ya. Kayak contoh kemarin saya beli Sochi tuh, FCA. Besok lihat ya, apa yang terjadi Senin. Apakah dia naik atau enggak? Semoga saja naik karena saya punya barang gitu. Tapi karena kemarin saya ngelihat apa tesisnya, dia di tengah ini, saya coba ya, saya sharingkan aja lah ini ya. Apa tesisnya kemarin? Anda beli Sochi pertama, dari segi Broksum saya lihat juga masih ada yang menjaga waktu itu ya, si Sochi ini gitu. Kemudian dari biasanya saya kalau akhir-akhir perdagangan dia ada perlawanan, kemarin tanggal 30 ya, ada perlawanan, biasanya saya suka ikutin tuh. Justru saya beri waktu baru Jumat nih, waktu naik 9% tuh, karena saya biasanya kan ketika buka FCA saya biasanya buat jualan gitu, karena emang momentum pendek saya manfaatin gitu. Dan narasi perkapalan sih masih oke menurut saya, apalagi di tengah komoditas, pasti butuh angkut ya, mau komoditasnya anjlok, mau komoditasnya naik, pasti butuh kapal gitu ya, narasi dan segala macam, apalagi industri migas hulu ya harusnya. Tapi memang harus dipilih-pilih nih sekarang untuk kapal ini ya, nggak semuanya saya lihat sih, karena kasus 2 hari trading halt ini saya lihat juga beberapa kapal dia nggak melawan ya, justru kayak terkapar gitu ya. Nah itu harus pilih-pilih yang benar-benar melawan. Nah itu berarti yang bagus. Kayak kemarin ada contohnya Bull, kemarin kan melawan tuh dari ARB bahkan naik 500 lagi. Nah itu contoh-contoh saham bagus, contohnya Sochi, ARB naik, terus kemudian beberapa saham kapal lainnya lah ya. Nah itu ya, Anda harus lihat dulu dari segi narasi, dari segi Broksum dan segala macam gitu ya. Biasanya kalau untuk yang AERA berjilid memang agak susah ya, non-retail ya. Contohnya apa ya? TIRT. Nah ini susah nih dapatnya nih. Tapi sekalinya dapat beggar deh. TIRT nih kalau FCA ya. Gimana caranya dapat pakai non-retail? Apa itu broker non-retail ya? Di luar broker retail kayak non-Mirai atau non-XL dan segala macam gitu. Tinggal dicek aja yang biasanya broker-broker dapat barang tuh kayak gini. Ini namanya broker non-retail. Nggak pernah kan Anda temukan
XL, YP dapat barang di saham ini, beggar loh ini loh. Dari awal Januari loh, beggar banget nih. Dari harga 115 ke 400, 300%. Dia kayaknya emang pesanan ya, di suspend nih waktu ini kayaknya sih mungkin tahu kali dia akan terjadi jelek nih di suspend ya. Tapi beggar tuh. Tapi ini namanya broker non retail Pak Arif ya. Ini ya tadi sorry siapa Pak? Siapa tadi nanya? Sorry saya lupa. Pak Agus ya Sulistyo gitu. Ada pakai broker non retail memang ada satu untuk FCA yang memang tapi kalau untuk yang ARB ya pasti bisa dapat semua. Gimana cara maksimalnya? Pertama sih ya lewat deteksi broker summary-nya gitu sama narasinya. Apakah broker summary-nya banyak dijaga sama pemain gitu yang besar-besar? Ya mungkin bisa untuk Anda sekedar manfaatkan momentum dan tergantung jenis FCA-nya juga. Di dunia FCA itu ada beberapa kriteria. Kriteria 1 itu nanti biasanya 3 bulan baru dia keluar FCA. Yang paling gampang kan kriteria 10 yang biasanya disuspend 2 kali itu 7 hari ya. 7 hari baru keluar FCA. Itu tinggal lihat momentumnya. Kemarin kan kita pernah sempat bahas tuh waktu zaman di inkubator tuh ya. Ntar di review lagi gitu. Ini sih lebih kita melihat sektoral sama broksumnya sih untuk ini smart money-nya. Dan ada yang menjaga minimal gitu. Ketika di ARB ada perlawanan, nah itu saya paling senang. Tapi kalau ARB berjilid, kalau nggak ada yang melawan, saya biasanya skip kalau FCA kayak gitu. Ngapain dilawan gitu kan? Orang aja pada buang gitu. Tambah muatan boleh Pak Hidayat. Makanya kemarin saya juga kasih plan buat teman-teman misal katakanlah nebus Inet Rekisu average 250 tapi ini ada yang ngebeli ternyata induk ya Pak Hidayat dia tidak beli ini ya tidak beli Rekisu kali ya Pak Hidayat 510 boleh average down tapi kalau saran saya sih kalau misalkan punya 2 account pakai akun berbeda beli di harga sekarang gitu karena ini tuh setahu saya sih dijaga terus sama ownernya kalau nggak dijaga pasti berjilid terlihat kemarin dia kan sempat 400 lagi balik kan harusnya sih balik 500 bisa lagi saya sih yakin banget gitu tinggal nunggu nanti momentumnya aja 500 sih gampang lagi main aja 400an cepat waktu recovery ISG-nya ya balik gitu dia bangkit ARB terus naik 400an gitu boleh average down yang penting sih menurut saya Anda average sebuah barang itu Anda mengerti tesisnya dalam membeli ya buat untuk fundamentalnya kah kemudian ya bagaimana kepentingan untuk sektor bisnisnya itu yang paling penting ya. Sebelum kita average dalam sebuah saham, kita harus mengerti dulu. Saya membeli ini karena ini bang, reasonnya ini. Jadi saya pede, oke gitu. Makanya saya sih pede banget kalau Inet ya. Saya malah beli pakai akun berbeda lagi ya. Saya beli kemarin waktu 320-an, terus average up lagi gitu. Si pede ya. Boleh. Kalau emang Anda yakin ya, tapi jangan karena saya bilang boleh ya gitu. Tapi Anda telah lagi ya. Bisnisnya gimana dan segala macam gitu. Boleh saja ya. Kalau saran saya sih, kalau emang ada akun berbeda ya, jenis akun sekuritas lain. Biar nanti Anda lebih BEP, tapi kalau emang satu akun sih nggak masalah. Mau operation juga boleh. Oke, nanti saya bahas ya yang mau nanya-nanya ini. Bang, lebih baik kita antisipasi tidak terduga seperti akhir Januari kemarin. Apakah tetap pasang SL dan TS? Menurut saya kalau Anda follow the trend, pakai trailing stop. TS sih bisa. Karena itu bagian dari manajemen risiko ya. Saya pun ada kena TS, ada kemarin juga ya. Waktu dadakan tanggal 28 juga tiba-tiba ARB ya kan. Saya kaget juga. Buset, kok tiba-tiba open ARB nih barang, saya bilang kan. Ya mau nggak mau ya stop loss. Karena udah melebihi 10% kayaknya ya. Aduh, saya juga lupa itu kemarin. Apa ya kemarin itu? Kalau nggak salah di ini ya, di Konglo ya. Ada itu satu saya lupa tuh di Konglo. Iya, kayaknya sih di Beren atau apa lupa saya pokoknya. Enggak di Dewa saya juga kena kemarin Dewa. Saya lupa itu kemarin ini juga apa namanya ngebuang saya sih sebenarnya lupa aja ya kurang disiplin aja waktu cuan saya lupa harusnya sih emang saya mau trading pendek tapi saya lupa ada barang saya lupa buang aja. Sebenarnya niat saya mau buang tanggal 28 emang. Tiba-tiba 28-nya ARB ya udah. Saya CL aja tuh saya ambil lagi dari bawah gitu sih. Yang penting kita masih yakin. Memang sih kondisi sekarang ya lebih ketat untuk trading plan tidak ada masalah sebuah stop loss sejago-jago apapun Anda kalau kita berbicara di kehidupan sejago-jagonya kita ngunyah pasti ada momen di mana gigit kita tergigit ya gitu kayak kita menggigit lidah sendiri kan itu menandakan seberapapun tinggi pengalaman Anda pasti ada satu kesalahan juga ya yang pernah dibuat karena kita bukan nabi kita bisa berdarah juga manusia biasa tangan kita bisa berdarah begitupun juga di saham tidak pernah merasa Anda ini ya merasa minder gitu sehebat-hebat pun selama-lama pun di market pasti ada yang kena stop loss juga waktu market kayak gini yang penting kita after itu kan mau fight lagi gitu kan jangan sampai merenungi nasib gitu nah itu yang bahaya kan
Karena stop loss, take profit itu bagian dari proses di dalam market. Makanya kalau Anda menemukan orang yang bilang dia cuan-cuan terus, itu pasti penjual ludah ya. Yang namanya market, sehebat apapun Anda, pasti ada Anda kena stop loss ya. Apalagi 2 hari kemarin. Makanya kalau orang bilang, wah saya justru cuan waktu kemarin, suruh dia ya lihat fotonya tuh, pasti dia omong-omong aja tuh. Itu bagian dari proses. Saya pun kena CL 2 tanggal 28 juga. Ya Dewa kalau nggak salah saya kena itu. Waktu itu apa namanya, ARB, langsung saya kaget ya, buset ARB, saya bilang bakit ARB, saya buang aja deh. Tapi besoknya saya recovery, Kamisnya saya beli lagi deh, karena waktu itu dijaga. Itu memang kita harus ketat sih menurut saya Pak Novian ya, jaga SL dan jangan pernah takut untuk membeli kembali. Misalkan katakanlah Anda sudah stop loss, tapi Anda yakin nih tesisnya segala macam, baik itu dari Broksum, dari narasi sektor segala macam masih oke, ya buyback. Jangan pernah takut untuk buyback ketika Anda take profit, stop loss, jangan pernah takut buyback gitu. Ketika Anda udah mengerti apa yang Anda beli gitu. Kadang-kadang kan orang ketika udah stop loss meratapi nasib, stop gitu ya. Langsung saja move on gitu. Emang nggak, mungkin bagi orang-orang yang baru nggak mudah gitu, tapi kalau kita yang udah ada pengalaman, ada ini ya, itu bagian dari proses yang tidak terkontrol gitu. Karena siapa yang tahu tiba-tiba open semua ARB ya kan? Kalau tahu kan kita tanggal 27 Januari udah 100% cash, nggak perlu ada pegang barang. Masalahnya kita nggak tahu. Nah itu kejadian-kejadian seperti inilah yang memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ya kita harus lebih aware dengan trading plan. Mungkin ketika kita udah mencapai stop loss, ya udah gitu kita buang. Toh kita nanti cari lagi saham yang lain. Atau katakanlah saya mau kawal Pak, saya emang lagi orangnya nggak bisa mantau market tiap hari, boleh pakai trailing stop. Itu buat menjaga-jaga ketika kondisi kayak gini, kita tidak mantau market, profit kita masih perlu kurang gitu, tapi tidak langsung cuma numpang lewat. Kan pernah saya cerita juga ya mungkinnya waktu di Kompor, di market itu ada momen kita ngumpulin cuan 1-2 bulan tapi ludes dalam 2 hari. Nah itu ya, ini pun kemarin memberikan pelajaran juga bagi teman-teman yang masuk baru di bursa ya. Kemarin ngomong di sosmed, wah gampang banget ya bang nyari cuan di market ketika market bulan-bulan November, Desember 2025, Januari awal, ya gampang banget semua pamer porto perjalanan 100 juta menuju 1 M. Sekarang nggak ada yang posting-posting begitu. Dikasih pelajaran sama market, shock terapi 2 hari kemarin. Memang sih kita harus keep humble di market tuh. Ketika kita cuan, santai aja, nggak usah terlalu euforia menggebu-gebu gitu. Tetap kalem gitu ya. Ketika mini crash juga tetap kalem, santai, tidak perlu panik sampai mau terjadi kiamat gitu, nggak perlu. Selama Anda masih bisa makan, minum setiap hari, ya masih bisa nanti kita dengan pikiran yang lebih rasional gitu ya. Itu ya paling memang harus kita lebih ketat dulu. Nanti saya bahas kan saham-sahamnya ya. Gitu. Bang, nyangkut di WiFi 2900, Porto 53%. Oke, kita lihat ya. Ini saya soalnya fokus ngebahas orang yang konsul ya. Nah, ini Kompor spesial gitu. Kalau ngebahas saham, mungkin teman-teman bisa chat GPT lebih detail nanti gitu ya. Biar teman-teman juga ada misi pembelajaran yang saya inginkan di sini ya. Biar teman-teman jangan cuma sekedar saya review saham, udah selesai. Tapi teman-teman tidak ada dapat intisari gitu. Saya pengen teman-teman bisa dapat ini juga. Oke, kita lihat kan ada salah satu pasien kelima kita di sini, dia nyangkut WiFi ya. 2.900, alokasi portonya 53%. 412 boleh nambah juga masih oke sebenarnya narasi ini Dewa. Ini kan baru rilis laba. Oke, 2.900. Nah, ini ya bisa menjadi pelajaran juga buat siapa tadi yang nanya ya. Ini saya sharingkan juga ilmu buat Anda. Your Sweet Boys 2.900. Oke, kalau kita belajar teknikal di saat 5 Januari di harga 3,5 ini kan WiFi itu tidak pernah keluar dari MA20-nya. Ini ilmu yang paling gampang Anda terapkan. Pasti Anda selamat sampai ke depannya gitu. Ketika sebuah saham, dia udah tidak pernah berhasil di MA20 ini, maka ada baiknya Anda take profit dulu. Take profit is not crime ya, bukan suatu kejahatan. Justru Anda mendisiplinkan dan menambahkan rasa syukur Anda di market. Memang yang namanya cuan itu pinginnya semua beggar. Tapi bukankah beggar itu juga bisa dicapai dengan kita disiplin take profit 10%, katakanlah misal, gini sebagai contoh. Anda lakukan 10 kali, udah beggar juga kan? Tidak harus kita beli dan hold gitu. Nah ini juga karena kita melihat fakta chart gitu ya. Ini dia udah dari 7 Januari tidak pernah berhasil di MA atas MA20. Biasanya, kalau saya ini ya, menurut keyakinan saya yang belajar TA, saya ngambil sertifikasi TA juga, CTA dan segala macam, masuk asosiasi. Biasanya ya, menurut keilmuan di dalam moving average, biasanya kalau sebuah saham, dia di bawah MA20 kecenderungannya itu pergerakan ke depannya itu kurang stabil, nggak cocok Anda follow the trend. Karena biasanya dalam pergerakan 20 hari ke depan, biasanya suka
melemah. Nah, terbukti nih, coba Anda hitung nih, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 20, benar kan? Selama dia tidak stabil di atas MA20, agak susah. Makanya ini sih tidak bisa untuk Anda nge-swing. Syarat swing paling dasar kalau Anda mau aman, itu adalah stabil di atas MA20 dan MA200. Nah, itu yang paling aman. Ini karena dia di bawah MA20, ini sih memang harusnya di TP nih, tanggal 7 atau tanggal 8 lah ini terkonfirmasi. Karena harga Anda 2.900. Nah, ini buat ilmu aja ya, saya bagikan gitu ya. Saya bagikan secara free, biar Anda juga ada bekal. Saya ingin malam ini teman-teman ada bekal, karena kita tidak tahu market Februari ini apakah volatile lagi kayak Januari gitu. Semoga saja kita doakan 1 minggu ke depan baik-baik saja. Tapi ini ilmu. Kalau dia udah alot nih, udah nggak berhasil tembus TP aja, tidak masalah. Jangan pernah takut untuk take profit. Kalau dia naik lagi, kita bisa nanti cari titik entry-nya. Nah, itu yang pentingnya ya. Kita bisa cari titik entry-nya. Ini sebagai dasar aja. Menurut saya pribadi, ya, kalau Anda pakai misal tergantung, makanya Anda masuk secara TA atau secara fundamental atau apa gitu. Kalau Anda masuk secara TA harusnya melihat kondisi kayak gini, ini harusnya TP dulu karena kan sayang nih gitu ya. Sayang itu 2.900 yang tadinya cuan jadi bocuan nih, malah jadi loss gitu. Ini mesti menjadi pelajaran. Nah, karena Anda 50% tadi bilang di WiFi ya, 53% 2.900, maka untuk kalau kita lihat dari segi flow memang si ini masih belum banyak. Pertama ya, dari segi sisi TA, memang sih dia udah masuk ke demand area yang keduanya lagi di sini waktu zaman-zaman di 2000-annya gitu. Sekarang harganya 2,5. Dengan harga Anda 2.900 berarti di sekitar sini ya. Harusnya sih sementara sih masih bisa di hold, dengan catatan nanti kalau dia tidak mampu breakout lagi di MA20-nya, TP aja. Ini sih masih bisa mungkin 3.000 ya. Dengan asumsi ini nggak break nih MA20-nya. Ya, tapi kalau break, ya bisa bernafas, tinggal jaga TS. Tapi kalau nggak break, ada baiknya di TP saja, gitu ya. Sementara sih status masih bisa di hold, gitu. Untuk dari saya ya, balik lagi ke masing-masing. Dewa. Izin Pak, punya cedia average 15 dan hak kedua dengan terpaksa saya CL 1.100. Oke, tidak masalah, karena itu bagian proses. Tapi buat jadi pelajaran harusnya sih, jangan karena trading hard baru CL-nya ini ya, karena ini sudah terlalu nyangkut soalnya. 18.50 cedia. Memang sih saya akuin, cedia ini banyak memakan korban, karena emang ada salah satu influencer yang pom-pom juga kan gitu. Nah, itulah memang kita harus tidak bisa telan mentah-mentah apa yang ada di sosmed, teman-teman. Kita harus celaah dulu ya. Gara-gara waktu itu si influencer ditanya, ya ini mau masuk MSCI 2026 ya, padahal ini MSCI sekarang lagi ketat banget, susah gitu kan. Nah, ini 1.800. Nah, tapi kalau kita berpikir secara keilmuan, harusnya apapun yang terjadi ketika ada pegang barang dari level 1.900 sampai 2.000 ketika breakdown di sini, itu wajib buang. Karena secara struktur kaidah yang seperti saya bilang, saham ketika dia tidak lagi berada di atas moving average 20 ya, rata-rata pergerakan 20 hari, susah dia untuk naik balik lagi. Walaupun ada naik cuma take bond ya, cuma take bond dikit tuh. Nah, ini sama. Ini mungkin bisa menjadi pelajaran, tidak apa-apa ya. Karena mungkin udah panik juga mungkin ya, saya nggak tahu kemarin waktu trading hard, karena psikologi orang beda-beda menghadapi trading hard 2 kali lagi ya. Gitu. Menjadikan pelajaran saja, memang jujur ya. Pelajaran di market itu memang biayanya mahal gitu ya. Memang mahal. Bagaimana Pak pemulihannya? Yang pertama adalah lebih selektif dulu dan masuk sedikit dulu. Jangan pernah ada rasa balas dendam. Semakin Anda pingin cepat balik modal, misal katakanlah Anda CL waktu trading hard ya, 2 hari kemarin. Semakin Anda tenggelam, percayalah. Karena itu emosi Anda belum stabil. Ketika seseorang pingin cepat-cepat balikan modal, pasti pingin balik cepat modal. Anda lihat dulu. Anda ketika 50% dana alokasi, sekarang kita hitung. Anda kalau pingin balik modal aja nih, 18.50 nih, kita hitung nih, secara logika aja ya. Kecuali Anda memang benar-benar ada keilmuan nih buat untuk ini. 44%. Anda kemarin sekitar, berarti trading hard kedua, anggaplah 40% ya. Saya hitung 40% anggap. 40%. Untuk Anda balik BEP dengan porsi 50%, Anda harus nyari 80%. Apa yang bisa 80%? Itu kan menjadi tanda tanya kan di market. Masalahnya saya juga nggak tahu pasti nih yang 80% nih apa nih. Kalau tahu pasti ya saya udah all in nih ya, sertifikat rumah udah saya jual-jual semua nih gade gitu. Masalahnya yang nyari 80% ini kan kita belum tahu pasti di market gitu kan, market kan penuh ketidakpastian. Saran saya Anda mulai recovery pelan-pelan, berproses. Itu jauh lebih bijak dibanding Anda menggebu-gebu pingin cepat-cepat balik modal. Wah, asem nih trading hard ya. Saya rugi nih banyak, saya mau cepat balik modal. Tetap pakai kepala dingin. Karena market senang orang yang humble ya, tidak mau terburu-buru gitu. Ya, jangan sampai Anda gara-gara kemarin ini pingin cepat-cepat. Saran saya sih untuk awal-awal recovery Anda memang
lebih baik pilih dulu ya saham-saham yang lagi narasinya emang lagi dan antara di blue chip dulu ya, gitu. Kalau Anda yang belum terbiasa di Konglo mungkin buat trading pendek dulu, memanfaatkan momentum gitu, trading pendek dulu ya. Lebih baik di porsinya sementara blue chip karena emang sekarang kalau lihat Darantara segala macam pasti ya mereka pasti selamatin blue chip dulu gitu. Karena kan blue chip kan tidak terlalu banyak berpengaruh MSCI gitu. Karena mereka emang udah lama masuk gitu. Bagaimana memulihkan dari segi mental? Pertama, Anda ikhlaskan apa yang terjadi di market, karena ini bagian dari proses pembelajaran hidup di market. Ketika Anda belajar ikhlas, maka ya Tuhan akan memberikan jalan. Kalau Anda masih belum ikhlas, susah. Karena masih ada rasa mengikat di hati, karena nanti Anda terbayang-bayang ketika enter lagi. Itu pertama harus ikhlaskan dulu. Kemudian yang kedua adalah mungkin mulai dari recovery pelan-pelan di saham-saham blue chip mungkin ya. Gitu. Sama saham-saham untuk ini saya tapi nggak tahu ya kapasitas setiap orang, saya sih nggak bisa menjudge ya, saya nggak tahu apakah ini yang Pak titik-titik yang ini dia udah ada keilmuan atau pernah merasakan krisis, saya nggak tahu. Mungkin kalau orang belum merasakan krisis kan agak susah juga milih sahamnya ya, makanya anda perlu belajar dulu. Menurut saya sih sambil teman-teman belajar untuk dulu ini lebih baik ke saham blue chip dulu sementara. Banyak sih saham blue chip yang udah diskon kan kayak Astra WNT itu kan fundamental bagus semua, dividen juga bagus gitu. Tapi pelan-pelan kalau Anda mau main lagi di saham-saham narasi Konglo segala macam untuk trading pendek aja, takutnya nanti kan Anda nggak kuat lagi mental kalau kena market merah gitu. Pemulihannya mungkin seperti itu, pelan-pelan recovery dari saham yang tidak terlalu volatile dulu geraknya ya, yang tidak bisa ARB dulu gitu. Kalau untuk dari segi profit memang harus pelan-pelan, tapi tidak tahu, saya tergantung Anda ya, modalnya 50% itu dari berapa juta dulu. Jangan sampai modal 10 juta, Anda katakanlah CL 5 juta. Nah, ini yang proses 5 juta ke 10 juta BEP ini kan harus nyari yang 100% kalau kayak gini kan. Misal katakanlah Anda 10 juta, habis kemarin CL katakanlah 5 juta, sisa 5 juta. Nah, 5 jutanya ini nggak gampang. Makanya beda trading dana besar dan dana kecil. Karena dana kecil itu proses untuk baliknya itu agak susah. Karena Anda membutuhkan kapasitas modalnya 5 juta ini buat untuk balik jadi BEP awal Anda itu kan harus cari beggar. Nah, itu kan jadi tantangannya. Itu pun harus Anda all in. Kalau mau nyari 5 juta balik lagi 10 juta. Tergantung lagi, makanya proses penyelamatan recovery itu sebenarnya tergantung modal lagi. Karena modal tuh benar-benar berpengaruh menurut saya ya. Kalau misal 10 juta, Anda ludes nih, sisa sekarang 5 juta, 5 juta ini kan nggak gampang Anda untuk jadiin 100% lagi. Buat untuk balikan, buat untuk balikan 100% dulu nyari gainnya. Nah, itu kan nggak mudah untuk nyari yang 10%, 100% gitu. Nah, itu tergantung modal lagi untuk recovery itu. Karena butuh modal juga, pasti butuh untuk recovery. Makanya kenapa misal kayak trader besar kayak Kojon, Pak Bekti, walaupun DCL banyak, karena dia modalnya juga banyak gitu. Masih ada, maksudnya bantalan modalnya untuk ketika dia nembak bisa cepat recovery. Makanya trader besar atau investor-investor besar itu ya dia cepat recovery-nya karena dari segi modal juga yang membantu gitu. Namanya juga pasar modal juga cukup berperan ketika kita mau recovery gitu. Nggak mungkin Anda dengan modal 5 juta nyari beggar, kan itu harus all in 5 jutanya kalau benar-benar mau nyari beggar yang 100% gitu. Nah, itu pertanyaannya kan sekarang, kapasitas setiap orang untuk mencari saham yang bisa beggar itu kan beda-beda. Ada orang yang bisa melihat, ada orang yang belum bisa dengan keilmuannya. Nah, itu kayak perlu Anda upgrade ilmu sih. Emang 2026 ini harus banyak upgrade ilmu, terus Anda aware dengan kejadian yang ada gitu menurut saya. Oke Pak Jim, selanjutnya ya. Mohon saran Pak nyangkut di emas dan archi floating loss sekitar 5%. Alokasi keduanya 10%. Oke, yang pertama adalah masuk Pak Jim sini di harga berapa? Karena setahu saya sekarang ini archi dan emas itu harga di atas. Berarti apa yang harus dievaluasi? Titik entry-nya. Oh, nah itu berarti archi udah pucuk, tidak ada alasan Anda untuk entry di pucuk sini. Ini artinya ketika entry nyangkut Anda FOMO. Archi kan udah naik banyak nih. Gitu. Justru nanti ketika gap down barulah Anda enaknya entry. Nah, ini pertama evaluasinya adalah cara entry-nya. Secara logika, melihat saham kayak gini, saya pun nggak akan mau beli waktu di atas ini, kecuali saya scalping aja gitu. Balik lagi nih, Anda trading plan-nya apa? Masa mau swing beli di sini? Kan nggak masuk logika, ya. Nggak masuk akal gitu. Nah, itu ya, mungkin masukannya dari saya. Lihat titik entry-nya. Kalau Anda swing, masa beli di pucuk sini 2000, dia udah naik dari 1000 ke 2000 aja kemarin, dari November udah beggar. Kan secara risk and reward, apalagi ini komoditas. Gold itu terkenal siklus untuk naik turunnya itu volatile. Gitu. Ini kalau kita perhatikan berapa harganya ya? Belum info saya harganya. Jadi saya juga
Pak James mohon izin ya, tidak bisa memberikan informasi yang lebih lanjut. Karena masih sedikit, 5% alokasi Porto. Emas juga Anda beli di harga berapa? Saya nggak tahu nih emas beli di harga berapa. Kalau saya lihat sih mungkin agak sedikit FOMO ini. Karena setahu saya saham-saham emas lagi di atasnya. Nah, justru kalau Anda ingin mau untuk jangka pendek sih, besok keluar emasnya nih. Karena besok mungkin akan diskon. Tapi semoga saja ya diskonnya nggak terlalu dalam juga kan, takutnya menyeret ISG juga gitu kan. Tapi harusnya sih kalau yang big cap itu, kalau emas tahu saya cuma AMMN ya, sisanya sih nggak terlalu ya. BRMS nggak terlalu masuk big cap, harusnya sih ya mungkin dia turun tapi semoga dijaga lah. Emas Anda masuk di berapa saya nggak tahu. Emas kan pucuk nih, udah naik segini nih. Nah itu mungkin nggak wise cara entry-nya ya, FOMO mungkin ya, kalau saya lihat gitu ya. Karena setahu saya saham-saham emas lagi di atasnya, nggak mungkin dong kita gila entry di sini. Risk and reward-nya itu kan udah sedikit gitu. Kecuali Anda trading pendek nih, misal 1-2 hari, mungkin boleh-boleh saja entry-entry di sini buat untuk memanfaatkan. Ini namanya trading momentum. Itu beda lagi konsepnya trading momentum. Kalau itu sih nggak ngeliat harga, emang lebih ngeliat momentum gitu. Tapi kalau Anda swing, nggak wise. Anda swing beli di pucuk sini, beli di sini, masa jual di sini, kan itu namanya investor sultan atau trader sultan, bongbong di market gitu ya. Mungkin bahan evaluasinya. Karena saya nggak tahu harganya berapa, banyak bisa komentar. Ini tanya Bang Bakri, wah terlalu banyak ya, nanti saya tanya saham, kok hilang suaranya aman. Kemudian saya coba udah habis, saya nanya, ini baru saya bahaskan saham ya, wah ini kita emang kompor spesial ya. Lama sekali ini 1,5 jam ya, nanti saya upload di YouTube ya. Karena mohon izin ya, khusus untuk hari ini, saya memang mau bahaskan ya terkait strategi ya atau review sekilas ya, namanya juga spesial ya. Kalau bahas saham itu di kompor yang biasa, nanti kita lanjut lagi tuh ya kalau untuk saham ya. Tadi sih saya udah ngeliat-liatkan video, saya lihat sedikit aja ya. Untuk ini pertanyaan dari teman-teman. Mungkin saya ambil sekilas, ini banyak yang nanya VKTR ya. Saya ambil yang banyak-banyak nanya aja ya, saya ambil sampel. Saya ambil VKTR pertama, saya lihat dulu nih. VKTR banyak yang nanya, nanti saya bahaskan. Oke, ini Rusdi ya, ada yang nanya. Lu tadi saya kelewat, sorry Bang Rusdi. Bang, saya nyangkut VKTR 1100, Vici 720, Bull 600, dulu kita lihat. VKTR sih kemarin baru dijaga lagi ya KI-nya. Kayaknya sih harusnya besok minggu depan dia, kalau nggak open gap up, dia turun dulu terus naik. Harusnya sih tipikal KI gitu, kalau kita tanggal 30. Kemarin KI lagi bingung nyelamatin barangnya. Dia kan ada barang besar tuh di IMPC. IMPC kemarin dipukul ya, turun juga ya, padahal market hijau ya. Sama di VKTR, makanya dia bingung nih. Kemarin dia nyelamatin VKTR dulu nih. Ini sih memang VKTR ini masih ada harapan, ada. Karena ketika asingnya jualan, yang nampung adalah KI ini emiten ya. Ini pihak emiten, itu KI-nya. Dari mana tahu, teman-teman bisa bedah ya, dari struktur pemegang sahamnya segala macam. Misal pertama contoh katakan saya lihatin dari sini ya, VKTR. Yang penting siapa yang nampungnya ya. Nah ini KI ya, ini emiten, KI dan II dipakai banyak ya. Bakri and Brother ini KI, makanya ini kenapa saya tahu KI-nya ini ya. Buat untuk ini PT Quantum, oh iya, tapi yang paling banyak Brother ya. Main sih PT Quantum dia seperti ya. Nah ini kemarin dia penyelamatan. Oke, kita lihat KI. KI sih memang peluang ya, peluang. Karena kemarin banyak yang nanya, Bang, saya VKTR. Saya bilang jangan kejar di sini. Saya bilang ya, kemarin ada yang nanya, Bang, VKTR 1.200 saya FOMO, jangan. Pasti nanti bisa kok dapat 900, malah dikasih 800 tuh ya. Makanya market itu selalu baik sebenarnya ya. Nyuruh kita menahan emosi untuk tidak FOMO gitu ya. Masa 1.300 dikejar, gila 800 dianggurin gitu. Nah, untuk VKTR sih udah masuk demand area kalau saya lihat ya. Kali ini KI ini harusnya sih masih oke lah Anda akun. Nah, misalnya nambah barang juga bisa. Ini ya, yang penting Anda tahu narasi segala macamnya. KI-nya juga nahan. Memang sih kemarin yang mukul asing ya. 2 hari ini asing yang mukulnya ARB. Kemudian saya lihat juga dia susah bangkit ARB. Kelihatan kok dari bid offer-nya. Kok saya bilang kayak susah banget bangkit ARB. Bakri yang lain kok pada bangkit, VKTR aja nggak bangkit saya bilang. Yang paling ringan kemarin bangkit kan energi ya, energi, terus diikutin Dewa, baru Bumi, VKTR yang paling sulit terakhir. Ternyata emang KI-nya baru Jumat nih, harusnya sih minggu depan dia ada take-bone. Harusnya ya, tapi kalau Anda yang senang VKTR ya boleh, aku. Tapi saya sih lebih senang untuk trading pendek dulu ya, gitu. Kalau untuk hold lama takutnya ntar turun lagi. Tapi jaga TS lah, tergantung memang. Tergantung conviction Anda. Anda beli VKTR nih apa narasinya dulu ya. Anda harus kritis dulu, reason-nya apa Anda beli. Apakah Anda entry pakai TA atau memang Anda pingin nge-hold lama atau apa? Nah, tentu strateginya berbeda. Mungkin Anda bisa cicil, ya, Anda bisa cicil beli gitu dan segala macam. Atau manajemen yang terpenting ya.
Tapi karena 1100 ya kalau Anda memang yakin bisa nambah gitu. Kemudian Vici 720, Vici sih saya tidak dalamin ya, jadi saya nggak bisa banyak komentar serius. Soalnya saya nggak pernah beli saham ini, jadi kalau saya lihat secara TA aja ya, dia secara TA sih dijaga karena kemarin biasanya saham kalau yang masih dijaga tuh dia nggak ARB waktu mini crash ya, biasanya sih masih ada dijaga. Kemarin sih nggak pernah ARB di hari Rebo dan Kamis ya, dia nggak ARB malah Kamisnya hijau. Tapi dia masih sideway aja sih di bawah sini saya lihat ya, masih sideway kalau dia belum 670 gitu. Tapi balik lagi ini tantangan kuatnya MA20, kalau dia belum balik ya mungkin masih agak susah ya gitu. Apalagi average-nya 720, tapi jujur saya tidak dalamin bisnisnya. Jadi saya kurang tahu, saya cuma ngeliatkan secara price action aja ya. Kemudian bull 600. Oke, kita lihat bull 600. Bull 600 sebenarnya kalau dibilang agak sedikit FOMO. Kenapa saya bilang FOMO? Karena ini di area atas. Kalau saya misalkan saya selalu bilang di bawah 500 tuh, itu idealnya. Makanya harus sabar, saya bilang sabar. Kita harus sabar menunggu momen. Pasti kalau emang rezeki Anda dikasih di bawah 500, saya bilang. Kalau setiap orang nanya, bull berapa? Di bawah 500, saya bilang. Itu yang paling ideal kalau Anda pengen nabung. Gitu. Ketika kita evaluasi di sini, masnya beli 600. Ini sih nggak wise. Pertama dia udah atas, udah di supply area. Itu artinya dia FOMO nih waktu beli 600, kecuali mungkin Anda scalping, mungkin bisa aja beli 600 jual 660, itu namanya scalping atau trading momentum, itu beda lagi gitu. Itu harus cuan bungkus jangka pendek, mungkin 1-2 hari buang. Tapi kalau Anda niat swing beli 600 nggak wise, karena 600 udah di harga level-level resist. Kecuali kalau Anda nge-swing ya kemarin nih di bawah 500 mungkin lebih wise. Karena kemarin kalau kita perhatikan juga dia kan di demand areanya di sekitar sini tuh. Tuh. Ya, dan dia kemarin juga ada perlawanan. Nah, itu mungkin lebih wise. Mungkin bisa menjadi bahan evaluasi juga ya. Titik entry itu penting. Yang penting kita jangan FOMO lah. Pasti kalau ada memang rezeki Anda itu ya, jalurnya pasti akan dapat kok sesuai yang Anda incar gitu. Entah itu tinggal sabar aja nunggu momennya gitu. Sementara sih ya masih boleh aja di hold gitu. Itu dia sementara ya. Itu sih. Oke, kita lihat lagi. Tadi sudah saya bahas semua ya. VKTA tadi juga saya bahaskan ya. VKTE harusnya sih minggu depan take one, tapi kalau Anda pingin beli dan ada narasi Anda udah kuat, peluang harga sekarang. Takutnya nanti kalau 1000 Anda baru nanya boleh beli nggak bang, peluang. Yang penting Anda yakin aja. Oke, saya lanjut lagi, apa yang banyak ditanya nih. Spammer, BRPT, udah semua kayaknya ya. Kita udah 1,5 jam ya, karena memang spesial buat teman-teman juga yang ini ya. Sedikit iklan nih buat untuk yang inkubator, karena kita minggu depan ya Sabtu, biar teman-teman nanti lebih komprehensif ya buat dapat ilmunya. Jangan sampai teman-teman CL di market rela tapi belajar untuk upgrade diri nggak rela gitu. Itu kebiasaan ya. Pun juga dulu banyak biaya di marketnya ya gitu. Tapi seiring dengan saya belajar, saya bisa lebih wise menghadapi kondisi market ketika mini krisis atau krisis beneran gitu ya. Lebih kepala dingin juga, tidak menggebu-gebu rasa ingin membalikkan loss gitu. Karena semakin Anda menggebu-gebu, percayalah, karena saya pernah dulu di momen-momen saya habis CL banyak gitu ya. Saya pingin besoknya langsung balik. Nah, itu justru malah tambah rungkat ya. Karena mindsetnya kita nggak akan berpikir jernih. Mengambil keputusan pasti terlalu emosi. Karena Anda rasa ingin membalikkan. Makanya saya bilang ketika di market ini adalah maraton, bukan sprint. Ya, maraton. Siapa yang bisa bertahan bertahun-tahun, itulah yang menang gitu. Kayak kita lari maraton, bukan sprint yang tiba-tiba sebulan beggar, bulan depannya rungkat gitu. Bukan itu yang kita harapkan. Kita pingin yang stabil. Makanya kan kadang inilah bedanya mindset orang yang benar-benar udah stabil keuangannya. Kalau orang yang belum stabil keuangannya, mindsetnya pingin cepat-cepat dapat yang beggar gitu. Coba Anda lihat bagaimana cara berpikir para orang-orang yang old man atau yang banyak duit. Pasti dia melihat kestabilan. Nggak apa-apa saya growth setiap bulannya 10% aja bang. Yang penting growth. Saya nggak perlu nyari beggar setiap bulan gitu. Makanya kan sejak zaman COVID, terlalu banyak influencer yang mengagungkan nyari beggar dalam waktu singkat gitu. Tapi kan dia tidak memperhatikan faktor risiko juga. Ketika Anda pingin beggar ya risiko juga tinggi gitu. Nah itu yang Anda harus mindset ditanamkan. Tidak apa-apa growth perlahan, tapi konsisten Anda tumbuh. Kan yang diinginkan kan Anda masuk di market kan tidak ada yang pingin rugi kan. Pingin Anda masuk di market dengan duit katakanlah 10 juta, Anda bertumbuh, growth, itu yang paling penting. Makanya kita tidak boleh menggebu-gebu, tidak boleh all in gitu ya, cacing-cacing naga-naga, kecuali Anda punya kapasitas ilmu, jam terbang. Mungkin cacing-cacing naga-naga bisa, asalkan Anda udah teliti dengan benar-benar sahamnya, Anda sudah yakin dari segi
lini, dari segi semua sudut Anda teliti nih saham, sampai begadang riset ini, Anda yakin, boleh saja Anda cacing-cacing naga-naga. Tapi kebanyakan orang terlalu banyak menonton konten cacing-cacing naga-naga, dia baru terjun di market, langsung coba cacing-cacing naga-naga, ya jadi cacing. Karena setiap orang beda modalnya itu. Karena ketika ada orang yang ngomong cacing naga-naga, ya modalnya udah banyak, udah kaya juga gitu. Tapi dengan modal yang pas-pasan, tambah rungkat. Makanya penting ya, untuk mindset dulu ketika kita baru terjun di market itu poin penting. Karena sekarang memang terlalu gila zaman sosmed, di saat flexing-flexing kekayaan, terus mudahnya nyari cuan di market lah diflexingkan. Ketika terjun tidak semudah itu Ferguson ya. Itulah memang Anda harus benar-benar lebih dewasa dalam berpikir, tidak terlalu mentelan mentah-mentah ya. Influencer-influencer panutan gitu, walaupun bisa Anda ini, karena ingat, apa yang ditampilkan di sosmed belum tentu Anda bisa akan menjadi seperti dia. Ya, misal katakanlah ya, Anda ikut untuk bisa dapat Ferrari, belum tentu Anda bisa hitung dari semua, misal katakanlah yang ikut dia, apakah banyak orang bisa memberi Ferrari? Enggak. Itu adalah gimmick marketing di the sosmed. Apapun instrumennya. Karena saya juga cukup resah ya sejak 2020 Covid terlalu over menurut saya ya, dunia sosmed harus ditertibkan sama OJK Bursa dengan ini ya, apa namanya, konten-konten yang terlalu fleksi. Lebih baik diberikan konten edukasi biar orang lebih berpikir rasional. Itu yang terpenting di market. Anda setiap mau entry, Anda harus lebih kritis. Kenapa saya beli saham ini? Reasonnya apa, Pak? Kenapa apa namanya masih yakin di sini dan segala macam? Apa landasan TA-nya, fundamentalnya, atau faktor kepentingannya, atau narasi story bisnisnya? Nggak pernah kan kita kritis nanya seperti itu. Yang ada adalah kita beli, kita ikut ini bang, saya ikut dia, pokoknya apa yang dibeli saya ikut. Ya, ya kalau kayak gitu ya Anda harus siap juga ketika disuruh masuk jurang, Anda masuk jurang gitu. Saya ingin sih setiap orang ya, tapi sih nggak bisa dipaksa ya, namanya setiap orang tuh kadang males juga ya mau belajar gitu. Itu sih balik lagi ya, kalau saya sih orangnya pengen ngajak orang tuh mau lebih berpikir gitu ya, lebih kritis. Saya lebih senang ditanya kenapa milih ini bang, kenapa nggak milih ini gitu. Lebih baik enak tuh, lebih sistemnya diskusi itu lebih menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam Anda memilih nanti. Itu sih lebih enak dibanding misal saya beli ini, hold ini gitu kan. Anda tidak menanya gitu, kenapa hold ini bang, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu. Nah itu kalau nalar setiap para pelepas modal, saya yakin sih akan lebih sehat bursa kita. Ada yang ngebuat pas modal berjudi, karena pasar modal lain bisa sehat, tumbuh besar ke depannya. Kalau beralih dari pelaku pasar, pelaku pasarnya pengen cepat kaya, pengen cepat pengen cepat beli dari dan susah. Dan kalau ini beli sama nggak jelas, sama-sama gorengan, contohnya tidak ada gitu kan. Tapi tidak lebih secara enggak masuk sama bukti saya yang ritnya pakai alading dalam waktu di sosmed. Itu yang pesan saya terakhir. Contoh mau update ilmu ini 2026, mungkin tidak 2020 penuh satu nih ambil kalau Anda temu itu ininya tantangan juga tergantung pandang lihat buat ada ya. Kalau kita ngelihat sudah istilah jelek sih jelek aja gitu. Tapi kalau ini aku bisa misalnya incer bagus ya, nah itu tergantung. Mungkin saya sama memang akhir ini hari terakhir kemarin itu dikatakan mungkin memang untuk berpikir secara rasional bang bisa meratapi dari kemarin bangkit gitu, karena itu kita harus dapat. Semoga minggu depan dengan banyaknya rasa positif dari tidak blur gitu ya. Kejadian lagi trading pada Januari ini, hari sampai Desember ada lagi trading. Itu sih teman-teman, kurang mau bisa menjadi pelajaran. Bisa ditanyakan, kita bahas pertemuan karena lagi yang terjadi kemarin, teman-teman terhadap
your responsibility. Saya tetap semangat, harus beradaptasi, karena orang yang beradaptasi lah yang bisa bertahan di garis finish nanti ke depan di Desember 2026. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, nanti bisa ditonton ulang di market. Semoga membantu untuk kompor spesial malam ini. Thank you.